Gamers, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fem Station. Inilah sebuah kanal perbincangan yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, kerakyatan, dan perekonomian di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fem Station. Dan Femers, jangan lupa dukung kami terus dengan memberikan subscribe, lalu memberi like, memberi komentar, dan men-share, membagikan semua tayangan yang kami sajikan di Fem Station. Ini kali kita akan berbincang tentang kegemaran orang Indonesia, kegemaran terbesar orang Indonesia, sepak bola. Dan kita tahu kompetisi sepak bola di Indonesia, Liga 1 sudah mulai bergulir kembali pada 27 Agustus silam, setelah selama hampir 1,5 tahun terhenti oleh pandemi. Ada banyak aturan yang dirilis ketika kompetisi ini bergulir. Tentu saja sekarang ini kompetisi berlangsung tanpa penonton. Dan kemudian juga si pemain dan semua yang terlibat dalam pertandingan harus sudah selesai 2 kali vaksinasi. Selain itu, setiap kali bertanding mereka harus menjalani tes swab sampai 5 kali. Aturannya seperti itu. Dan sistemnya berseri, bubble to bubble, tidak lagi tandang kandang. Ditentukan beberapa tempat untuk menjadi lokasi pertandingan. Jadi sekarang ini kompetisi selama 1 tahun akan dibagi menjadi 6 seri. Seri pertama akan berlangsung di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat di stadion sekitar Jabodetabek. Kemudian seri kedua dan kelima nanti akan berlangsung di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan seri ketiga keempat akan berlangsung di kawasan Jawa Timur. Seperti apa kompetisi ini berjalan di tengah pandemi, lalu bagaimana kemudian sebetulnya kompetisi sepak bola bisa menjadi penghidupan bagi para pelakunya, bagi para atletnya, bagi para pemainnya, dan mereka semua yang berkecimpung di sana. Seperti apa karir dan prospek mereka. Kompetisi sepak bola sudah bergulir lagi. Seperti apa karir dan prospek para pesepak bola Indonesia. Saya sudah bersama dengan 2 orang tamu istimewa. Yang pertama, Profesor Nunung Nuriartono, Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University. Apa kabar, Prof. Nunung? Alhamdulillah, kabar baik, Kang Hardi. Prof. Nunung ini dari Semarang, jadi pendukung PSIS ya. Ribut YD. Oh, sejak zaman YD, ya. Saya dulu. Oke. Dan yang kedua adalah legenda sepak bola Indonesia, salah satu kiper terbaik yang pernah dihasilkan di tim nasional Indonesia. Pernah membawa Indonesia menjadi juara subgrup Asia pra Piala Dunia tahun 85, pernah membawa Indonesia menjadi runner up Piala Raja di Bangkok, dan pernah membawa klub Bandung Raya menjadi juara kompetisi Liga Indonesia. Bung Hermansyah. Apa kabar, Kang Hermansyah? Alhamdulillah, baik. Gimana, Kang Hardi? Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang menjadi pelatih di Tira Persikabo? Ya, di PS Tira Persikabo. Jadi kalau PS Tira Persikabo itu masih saudaranya IPB, sama-sama Bogor? Dekat sama Prof. Nunung. Ya, betul. Saya lebih enak panggil Prof. Nunung aja ya, lebih akrab. Aduh, berat ini. Iya. Prof. Nunung udah jadi warga Bogor, pernah nonton Persikabo nggak? Ya nonton di Binong. Ya nonton dong. Sorry. Ya, saya ingat ini Prof. Nunung, saya begitu pas Prof. Nunung bilang ribut Wahidi, saya teringat ketika saya TC tim nasional PSSI Asian Games, waktu itu pelatihnya Umberce almarhum. Ya. Saya sama Ribut Wahidi tuh, Ribut Wahidi habis juara PSIS Semarang tahun 87 ya, Persikatan kalau nggak salah. Ya. Betul. Ribut Wahidi, Budi Wahyono, pelatihnya Sartono kalau nggak salah. Jadi digabung tuh yang bagus-bagus diambil di TC sama Umberce, namanya tim nasional PSSI Asian Games. Dan kita TC di jauh sana, Prof, di Rio de Janeiro, Brazil. Oke. Nah, ketika itu ribut jadi di sana kita uji coba itu saya ke Santos, Campo Grande, naik ke atas lagi, kita tinggal di Rio de Janeiro. Nah, di sana kita naik pesawat tuh namanya Cruzeiro. Itu di dalam pesawat itu kita siapkan kayak Johnny Walker gitu loh. Minuman kecil. Iya, minum kecil yang itu. Di sana mungkin karena negara luar ya, beda dengan negara kita kan. Kita kan nggak mungkin ya.
Akhirnya ribut selalu ngomong saya, Mas, iki opo Mas iki Mas. Saya bilang, iki minuman Coca-Cola iki tapi ayo. Nah, tak bohongin tuh udah gitu. Nah, iki dicampur sama Sprite enak iki. Ribut. Saya bilang, "Oh, wis, coba Mas ya." Ya wis tak apa-apa, coba. Sedikit dia minum, Mas kok manis-manis pahit ya. Memang begitu karena minuman dari sana seperti ini. Selesai 5 menit kok Mas ndasku mumet katanya. Saya teringat itu sama almarhum ribut Wahidi itu. Ini uncover ini. Jadi itu sekilas info aja, Pak. Jawab sedikit aja, Pak. Prof. Ya. Jadi sekarang Kang Hermansyah melatih Persikabo. Ini kompetisi dimulai lagi. Kira-kira gimana kesiapannya, Kang? Kompetisi dengan segala macam aturan yang mungkin ya nggak normal gitu. Ya. Yang penting Kang Hardi, Prof Nunung, yang penting kompetisi berjalan dulu, ya berjalan maupun itu bubble to bubble. Terus keduanya disiplin prokes terutama. Prokes itu harus ikut harus aturan rule-nya disiplin. Semuanya harus disiplin. Karena kalau kita melanggar dari aturan itu, ditakutkan nanti kompetisi di stop kembali, Prof. Lebih baik disiplin semuanya, dari pihak klub juga harus menerapkan aturan yang ketat, supporter juga harus mengerti lah, lebih baik menonton di TV aja. Seperti kayak Persibaya, ya kan? Kalau PSIS Semarang bagus, Prof. Maksudnya nggak seperti Surabaya, kan? Penontonnya. Ya, penontonnya supporter bagus. Mereka lebih enak nonton di rumah, Prof. Ya. Saya takutkan Persibaya nih, mudah-mudahan supporternya bertambah dewasa. Khususnya bonek ya, Prof Nunung. Ya. Kang Hardi yang penting itu aja, menurut saya sih. Semuanya saling menjaga lah ya. Saling menjaga. Nah, sementara klub sendiri gimana ini? Kan tanpa penonton. Di klub sendiri, saya rasa sudah mengikuti aturannya, karena kita juga setiap minggu, kita setiap itu di swab antigen. Terus tadi saya di PCR juga, sebelum masuk hotel nanti nih. Jadi saya memang disiplin betul, Prof. Saya nggak pernah kemana-mana. Pokoknya disiplin aja. Paling saya melatih, habis melatih, masuk kamar lagi. Melatih, kamar lagi. Itu aja, disiplin. Karena usia kita sudah 58, takut, Prof. Masih kelihatan muda. Iya. Itu nanti jadi kiper keempatnya Persikabo itu. Insya Allah. Aduh, Prof. Ya. Tapi berat nggak sih gitu untuk keuangan klub, untuk bayar pemain? Karena kan ya itu tadi, nggak ada pendapatan, nggak ada penonton. Mungkin ini kan mungkin dari segi ini kan mungkin antara pihak TV dengan federasi kan, karena mungkin sekarang kan zamannya canggih nih, Prof ya. Dia dengan YouTube ini aja mereka bayar, dia nonton, klik aja udah pulsa kita diambil tuh. Mungkin antara klub dengan klub dengan federasi kan tuh ada persentasenya, saya kan nggak tahu. Ya kalau alhamdulillah di kita di klub PS Tira setiap bulannya gaji alhamdulillah lancar. 100%. Sekarang kompetisi mulai 100%. Kalau kemarin masih 50-50 lah. Sekarang sudah mulai full. Kalau udah kompetisi mulai full, Prof. Ya. Nah, Prof, ini secara kompetisi sudah bergulir lagi, kegiatan masyarakat sudah mulai ada lagi. Tapi diharapkan nggak ada penonton nih katanya nih, supaya orang disiplin. Tapi gimana nih kira-kira? Mungkin nggak ini bisa berjalan terus gitu sampai akhir kompetisi? Ya, baik. Yang pertama, The Legend ini. Ya, biasa. Prof. Siap, Prof. Kebanggaan seorang atlet itu apa? Kalau dia bertanding. Oh, itu selalu yang ditunggu-tunggu itu, Mas Herdi. Betul. Kalau nggak bertanding tuh rasanya kayak mau kiamat itu. Iya, betul. Jadi yang ditunggu, ini momennya udah ada. Tapi pertanyaan kedua, ketika bertanding itu akan semangat kalau ada penonton. Nah, iya, biasanya begitu. Kan? Betul. Tapi ini nggak ada. Ya. Yang menarik itu pelajaran dari kompetisi-kompetisi sepak bola sebelumnya di Eropa ya. Itu kan sampai kemudian ada sound tiruan yang pukul, wah, tepuk tangan gitu kan. Betul. Jadi virtual juga. Nah, mudah-mudahan yang begitu sudah disiapkan.
Ya karena situasinya tidak memungkinkan. Saya kira Kang Hermansyah dan tim itu sudah siap betul untuk bertanding. Situasinya ini kan juga bagian dari adaptasi nih. Betul. Bagian adaptasi, mudah-mudahan berjalan lancar sepak bolanya. Tapi dengan kompetisi mulai bergulir, yang memang tanpa penonton, yang terpenting tetap semangat. Karena kan kadang-kadang aneh gitu, kadang-kadang kayak latihan aja kan. Jadi jadi kayak latihan itu. Persikabo nanti lawan Persipura. Yang nonton cuman official dengan pemain cadangan. Yang tepuk tangan cuman itu aja kalau biasanya kan switch dum itu ada gitu kan. Jadi memang ada yang hilang. Pasti di awal ada kok aneh ya. Ini kayak latihan aja nih gue nih kan kira-kira gitu ya. Tapi saya meyakini sepenuhnya ini awal yang mudah-mudahan baik ya bagi kompetisi sepak bola. Jadi harusnya disediakan audio ya di stadion itu untuk memberikan atmosfernya gitu paling tidak ya. Atmosfer itu diciptakan. Contoh juga kalau kita lihat yang sebelum awal-awal pandemi dan sepak bola sudah mulai bergulir di Eropa, itu kan di bangku penonton itu seolah-olah ada gambar penonton. Ya, betul. Ya kan? Nah, yang bisa disiasati lagi, biasanya tribun dekat gawang itu adalah tribun supporter. Mungkin panitia atau federasi bisa memasang itu. Masang logo-logonya masing-masing tim. Kalau Persikabo, Tira Persikabo apa gitu kan? Apa itu? Logonya apa tuh, Kang Hermansyah kalau Tira Persikabo? Logonya itu kayak klub yang di Eropa itu Botov, BOTOV, Botov. Yang itu kan bisa taruh di situ tuh Mas Hardi di belakang kan. Jadi tetap gegap gembitanya itu seolah suasana diciptakan. Jadi tergantung bagaimana penyelenggara kemudian federasi menciptakan suasana itu. Nah, saya suka nih, Prof lebih jeli lagi malahan ke segi untuk komersialnya, betul juga saya setuju dengan Prof itu ya. Jadi kayak di Eropa kan kayak ada suara penonton, betul Prof. Itu harus ada. Kebetulan kita media officernya itu tergantung nanti media officernya tuh dia kan lebih canggih lagi, dia lebih tahu bagaimana untuk mensajikan. Betul. Jadi masing-masing lagu supporter kan masing-masing punya lagu kebanggaan ya, kebangsaannya masing-masing. Itu bisa di setel tuh. Iya, betul. Ya. Tapi yang jelas dengan situasi yang seperti ini, ya paling tidak kompetisi sudah mulai bergulir, protokol kesehatan ditaati secara disiplin, insya Allah ini bisa sampai akhir berjalan lah dengan lancar. Karena yang kemarin itu kan sepertinya pemain saya lihat di TV masih agak-agak kagok ya mainnya ya. Betul. Apa karena lama tidak latihan atau gimana itu Kang Herman tuh? Mungkin yang tadi Prof bilang, ini biasanya dia mungkin ada supporter, sekarang tanpa supporter, jadi agak gimana gitu. Jadi kan dukungan kan kalau dari penonton mereka akan lepas tuh, akan memberikan sesuatu prestasi untuk klubnya itu. Kalau ini kan mungkin penonton tidak ada, mungkin hanya sekitar berdua aja sama officer tadi itu sebagian pelatih kan. Jadi saya rasa itu faktornya ya. Iya. Ya, mungkin kalau dibantu dengan audio yang virtual ada di sana bisa lebih membuat semangat itu terangkat. Iya, betul. Saya kemarin Piala Eropa saya lihat seperti itu. Ada kayak gambar-gambar dari sponsor yang bilang Pak Prof itu betul. Jadi keuntungan untuk mereka yang bayar juga, klub kan, sponsor kan dibayar juga kan, dengan adanya itu pemasukan income juga, betul. Iya. Tapi kalau pemain sendiri, kira-kira akan terbiasa nggak sih nanti lama-lama gitu dengan situasi begini kan? Nah, mudah-mudahan, ini kan kita udah, maaf nih Prof, kita udah 2 generasi udah hilang nih, selama 2 tahun kompetisi, tidak digulirkan, otomatis 2 generasi sudah hilang tuh, Prof. Ya dari tahun nggak bisa kembali lagi gitu kondisi. Jadi mudah-mudahan ini kan berjalannya COVID ini berkurang, otomatis nanti kan akan dibuka mungkin ya penontonnya sebagian berapa persen. Ya sedikit. Jadi step by step lah. Kalau negara Eropa kan mereka udah dibuka tuh kayak Perancis semua mereka disiplin. Udah semua. Kita masalahnya ini
penonton kita kadang-kadang suka nggak dewasa, Prof. Jadi dia nanti gini loh, belajar dewasa ketika timnya kalah ya harus logowo, ya udah memang harus. Nah itu yang apa, Prof, yang di kita belum bisa, Prof. Saya lihat ya, saya pengalaman saya main bola dari mulai saya main bola sampai jadi pelatih itu masih terbawa gitu tuh, masih terbawa tuh sifat kalau udah kalah tuh nggak menerima gitu loh. Nggak cepat pulang mereka ya. Bisa itu, betul. Biar mereka menerima dengan yel-yel itu. Kecuali di Inggris ya, Hooligans kemarin memang itu nggak boleh tiru itu. Lebih ngeri lagi sana Pak, saya lihat kemarin Prof. Yang Piala Eropa itu mereka sampai yang mereka kalah akhirnya itu di Italia. Akhirnya kalah. Padahal jago Inggris kayak Pak Prof tuh nggak juara dia, Prof. Kalau dilihat perbandingannya pemain sekarang sama dulu gimana sih kan? Kalau dulu kita, Prof, nasionalisme. Saya tuh yang penting saya dipanggil tim nasional. Kalau saya dipanggil tim nasional, keluarga kita terangkat, orang tua kita terangkat. Kita bukan lihat uangnya. Yang penting dipanggil tim nasional udah ada suatu kebanggaan. Apa? Jadi apa namanya? Suatu prestasi yang orang susah gitu. Kita harus kebanggaan lah. Gaji kita dulu waktu dulu masih kecil, saya pernah di kelas Salatiga, saya tahun 80 10.000 tuh. Tahun 79 itu. Jadi panggilan, iya di Semarang itu dekat Semarang, Salatiga. Mungkin Prof tahu lah di Ngebul veteran itu saya 3 tahun Pak, 3 tahun Pak di kelas Salatiga. Aku SMP ku di SMP Negeri 1. Jadi Salatiga. Tar dulu. Kang Herman satu pertama kali main bola itu dari kapan? Saya mulai main bola tahun 75 di Sukabumi. Kan di Sukabumi itu ada namanya diklat. Diklat itu kita bayar itu kalau nggak salah. Sebagai pelajar itu ya? Iya, jadi saya waktu masih SD saya, kebetulan teman saya gini loh, Man, kenapa kamu jadi kiper aja? Teman saya ada, ayahnya polisi itu. Teman satu SD saya di SD Bluder Sukabumi kan. Udah kamu jadi kiper aja, Man, katanya. Akhirnya udah gitu, mulai tuh, kebetulan saya kan main dari basket tuh, Prof, basket. Jadi tangkapan paling bagus lah, karena bolanya besar basket. Karena mungkin postur tubuh saya tinggi, akhirnya dari situ lah. Akhirnya saya punya kemauan, terus akhirnya sering nonton TV saya itu kok bagus kiper Indonesia Roni Paslah. Dari situlah Prof, saya mulai idola saya Roni Paslah, dan alhamdulillah kesampaian saya. Tapi dulu kan perjalanannya jauh. Ini saya minta maaf benar. Kang Herman kan warga keturunan Tionghoa. Ya. Kok bola yang dipilih? Biasanya kan kalau nggak main badminton, waktu itu ada Danis Sartika di Sukabumi yang jago badminton. Ya, dari Sartika, dekat saya. Atau main basket. Kok bola gitu loh? Kebetulan saya nih, teman saya nih, Prof, orang India, orang Sunda, orang Arab. Di Sukabumi itu keturunan membaur. Kebetulan ayah saya ini ada keturunan Sundanya dari nenek saya. Kebetulan kakek saya, kakek dari ibu tuh orang Tionghoa dari Semarang ke Sukabumi. Ceritanya begitu. Dari Semarang mungkin perjalanan apa namanya Semarang tuh ada masjid apa? Ada Cengho apa ya? Ya, Cengho. Nah, mungkin perjalanan, mungkin ceritanya begitu kali itu. Akhirnya saya membaur. Kalau saya memang kan saya jarang gaul sama orang Tionghoa lagi, Pak Prof. Saya banyak ke orang Sunda saya. Di situ akhirnya saya bergaul, udah di sana kebetulan di Sukabumi merdeka, nggak ada apa? Lebih enak di Sukabumi. Nasionalisme apa? Merdeka lah di sana, mereka saling menghargai. Binekaannya jalan. Betul, kebinekaan Tuhan. Nah, dari situ saya mulai main bola tuh. Orang tua saya pertama, awas kamu jangan main bola katanya. Jadi di keluarga nggak ada yang pemain di atas orang tua, nggak ada yang bola, yang atlet gitu. Kebetulan ibu saya punya adik itu pemain bola tim nasional junior dulu, Gunawan paman saya. Dia pernah masuk di Seiko dulu sama Risdianto, sama almarhum Iswadi Idris. Cuman dulu persaingan tahun 70-an ketat kan, susah. Yang jago-jago zaman itu. Ya, kalau sekarang kan udah lebih terbuka ya. Rotasi pemain sudah mulai bagus. Sekarang kalau dulu kan susah. Kalau udah itu aja mungkin Prof tahu. Iya, nggak tergantikan lah biasanya. Gitu kan. Jadi di Sukabumi pertama main bola di SD.
Di SD. Sudah langsung kiper? Ya, di SD kebetulan saya di SD Bluder. Jadi kalau dulu kan kalau zaman SD kan istirahat 2 kali ya, Prof. Ya. Jam berapa istirahat main bola. Ya. Terus jam berapa lagi istirahat main bola. Kebetulan di kita nih SD Bluder dekat lapangan Merdeka tuh di dalamnya ada lapangan bola tuh. Gurunya kan orang Batak tuh, banyak pada manik tuh. Jadi saya kadang sepatu saya untuk gawang. Ya, atau main bola ya tuh. Nah, gitu kan. Atau pokoknya bikin gawang tuh, so main bola cakar ayam gitu, nggak pakai sepatu. Yeah. Kadang gurunya marah-marah juga, kamu kotor katanya. Nah, di situ mulai saya menjiwai dan itu bakat, jadi bakat mulai ngalir. Dan kalau masuk klub? Nah, ketika saya masuk, kebetulan Prof di Sukabumi dulu kan ada Akabri Kepolisian sebelum ke Semarang kan Sukabumi, tahun 70-an itu. Nah, di Sukabumi itu Akabri sering mengadakan namanya Popsitar, ya, pertandingan oleh pelajar, ya, percis, ya. SD, SMP, ST, SMP, pokoknya ST, STM, SMP, Negeri 1, pokoknya. Nah, dari situ lah saya ikut Sukabumi, SMP Negeri 1 main bola di situ, kompetisinya ada. Selesai itu ada pemilihan Popsi. Jadi pertandingan oleh pelajar seluruh Indonesia, tapi tingkat Jawa Barat dulu diseleksi. Nah, saya tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah saya ketika saya tingkat Jawa Barat, walaupun tidak masuk final, ada talent scouting dari Bandung. Itu Pak Omo Suratmo, Aang Witarsa. Iya, istilahnya ngomong Sunda tuh. Iya, baru kali ini nih ada kiper Sukabumi bagus katanya. Ini saya kalau nggak diambil ini katanya. Setelah saya itu diseleksi lah akhirnya seluruh Jawa Barat itu, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Garut. Nah, TC di Bandung. Nah, diseleksi lah untuk pemain 18 untuk ke tingkat nasional di Jakarta. Saya terpilih, Prof. Kardi saya kepilih. TC lah saya di Uni Bandung. Nah, di Uni Bandung saya selama berapa bulan tuh berdasarkan dari ijazah SD itu, kelahiran 63. Nah, saya TC-nya di dekat BIP tuh, ada Pedanka di situ ada tuh asrama di situ tuh. Nah, kesana bisa ke Taman Maluku tuh ya, yang ada dulu itu tuh. Nah, situ saya TC, betul. Udah TC selama sebulan, baru seleksi ke kompetisi tingkat nasional di Jakarta. Dan saya pertama kali nginjak Senayan tuh bingung, wih, ini megah bener stadion ini. Kebetulan kita mainnya di Senayan dan di Kuningan, 2 stadion yang dipakai. Jadi itu usia berapa itu? Itu berarti saya SMP itu. SMP ya, di bawah 15 lah ya. SMP ya, under 15. Ya, itu orang tua mendukung. Nah, kebetulan ada yang bimbing saya di SMP Negeri 1, ada namanya almarhum Pak Sarip. Jadi dibilang guru yang nganterin saya ke Bandung tuh Pak Sarip. Saya bilang, Pak, kamu kesempatan sekarang, kesempatan nggak ada 2 kali. Ya, terpilih dari SMP Negeri 1, kamu terpilih. Bapak yang antar kamu ke sana. Nah, saya tambah motivasi lagi ketika diantar ke sana. Bapak Sarip gol olahraga ini pulang, saya pun pengen balik lagi. Jangan kamu, jangan punya katanya. Akhirnya dari situ saya terbiasa dikasih motivasi oleh Pak Sarip. Akhirnya saya bertahan di situ dan ikut seleksi di Bandung. Dan itu awal saya ikut Popsi Jawa Barat, termasuk dulu angkatan saya Yusuf Bahtiar. Oke. Ya. Sama Ajat Sudrajat waktu itu. Ajat Sudrajat. Ya. Itu orang tua mendukung. Nah, ketika saya masuk sudah sekuat Popsi Jawa Barat, orang tua mendukung karena ada hasil yang nyata, prestasi. Iya. Sebelumnya kan main bola gitu-gitu aja tuh di Sukabumi, Prof. Itu Kang Ardi. Ketika saya ikut mewakili Jawa Barat, orang tua memberi dukungan, memberi motivasi. Dukungan. Tapi kan belum jelas bakal jadi apa juga, Kang. Nah, saya waktu itu, pokoknya saya ingin jadi pemain nasional. Gimana cara? Kalau pemain nasional kita mengangkat martabat kedua orang tua saya, negara, angkat semuanya. Itu tujuan saya. Saya kuat. SMP sudah punya tekad begitu jadi ya? Saya udah berpikiran jauh ke depan sana. Oke. Tahan dulu. Saya ingin tanya ke Pak Nunung ini. Sepertinya lebih lancar nih, Kang Hermansyah itu tidak banyak tantangan, meskipun agak-agak takut-takut, tapi diantar gurunya. Ya. Lalu kemudian orang tua mendukung. Ini gejala semacam ini kan nggak semuanya begitu ya, Prof.
Ya, betul. Apalagi dulu itu kita kan melihat bahwa profesionalitas di olahraga, kalau tadi Kang Hermansyah kan memang nasionalisme gitu ya. Mikirin uangnya belakangan deh. Betul. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun setelah pensiun tuh ngapain kan bingung juga tuh. Ya, habis saya guyonannya umur ekonomis main sepak bola, main apa gitu ya. Saya sedikit cerita Kang Hadi pengalaman saya. Jadi mengikuti hampir sama Kang Hermansyah, tapi beda nasib. Kang Hermansyah kan sudah nasional internasional gitu ya. Saya juga dulu main voli tapi Kang Hermansyah. Oh, voli ya voli. Saya voli itu senengnya minta ampun lah. Jadi nampaknya jejak tapak-tapaknya hampir sama dengan Kang Hermansyah. Ada Popsita tadi karena betul. Sudah pindah ke Semarang kan? Betul ya, Semarang. Itu main antar SMP. Saya kepilih juga. Ya. Saya kepilih untuk tim Semarang se-Jawa Tengah. Jawa Tengah main voli. Nah, kalau kita lihat di Semarang Simpang 5 yang sekarang di Putra itu dulu gor besar di Jawa Tengah. Betul. Ya. Sama kalau Kang Hermansyah masuk stadion Bung Karno, Senayan, saya masuk di gornya Jawa Tengah. Waduh, gede banget kan. Rasanya gimana gitu main voli gitu kan, SMP. Akhirnya ikut TC segala macam. SMA masih terus main voli, ikut di klub Semarang dan seterusnya. Sampai satu kesempatan orang tua tanya ke saya, kamu mau jadi apa? Kalau kamu memang mau jadi atlet, tekuni bener. Tapi kalau mau jadi yang lain, tekuni bener. Jangan tanggung-tanggung. Nah, tapi ada komanya nih orang tua saya, ada komanya. Memang kalau olahraga itu dipikir-pikir saat itu ya, saya berarti tahun 84 lah SMP. Tapi kalau olahraga itu belum secara ekonomi saat itu belum menjanjikan kan gitu ya. Betul. SMP, SMA lah, mulai SMA ya masih main nyuri-nyuri lah main voli. Akhirnya saya fokus sekolah bener gitu lah gitu. Nah, sampai jadi sekarang makanya sebagai seorang atlet tadi saya katakan itu kebanggaan ketika bisa membawa nama negara, karena disitulah kita akan habis-habisan bermain, meskipun waktu itu levelnya masih di provinsi ya, tapi itu juga satu kebanggaan gitu, karena saya kemudian tidak melanjutkan menjadi pilihan hidup saya sebagai seorang atlet. Tapi saya masih senang, makanya kalau melihat atlet-atlet yang luar biasa, kayak contoh kemarin misalnya bulu tangkis itu begitu bendera merah putih berkibar, nangis juga kita kan, rasa nasional. Iya betul, karena bekas atlet juga ya. Ya, jadi Kang Hermansyah ini luar biasa saya lihat ya. Jadi pilihannya tepat gitu ya. Orang tua mensupport. Saat itu loh Kang Hadi. Kalau sekarang sih mungkin dengan lebih menjanjikan ya, dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Dan itu akan menjadi betul-betul satu sektor ekonomi lah saya katakan. Bisa jadi bagian menjadi sektor ekonomi. Olahraga khususnya sepak bola itu adalah salah satu sektor ekonomi. Kalau sekarang, kalau zaman dulu ya sektor perjuangan aja. Sektor perjuangan itu nasionalisme. Bisa ke luar negeri. Baru bendera merah putih ya. Betul. Jadi itu sampai tahun 70-an masih di Sukabumi. Nah, itu ketika saya ikut Popsi Jawa Barat, betul kata Pak Prof. Nunung, memang waktu Popsitar itu ada poli sepak bola semua. Nah, ketika saya sudah ikut Jawa Barat, nah tingkat nasional di Jakarta itu kan dibagi grup kan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi. Nah, ketika itu juaranya Semarang Pak, Prof. Itu angkatan saya namanya Nur Sahid, Nur Hadi, Jadi sekarang pemain bola semua tuh, yang Kasar tadi adinya itu. Nah, akhirnya begitu pas selesai tingkat nasional itu ada talent scouting untuk pembinaan jangka panjang tim nasional di Salatiga. Dan saya alhamdulillah Prof terpilih. Nah, ketika saya selesai dari turnamen itu, pelatih bilang, dari kita ada terpilih 2 orang, ya. Pokoknya nanti tunggu di berita di Kompas.
di koran Kompas. Ada teman kita, pelajar kita yang terpilih untuk jangka panjang di kelas Salatiga. Jadi belum tahu tuh nama siapa itu. Oke, selesai itu bubar tim itu. Kebetulan dulu kan belum ada tol tuh tahun 80. Saya berhenti di Ciawi tuh. Dari yang lainnya ke Bandung. Saya kan kalau dari Ciawi ke Sukabumi dekat. Ya, saya dari Sukabumi masih pakai jaket. Ada kebanggaan lah. Jawa Barat. Jadi kita naik bus. Jadi kita berangkat naik bus juga, pulang naik bus. Berhubung saya bilang kalau saya ke Bandung jauh lagi kan, saya lebih enak di Ciawi. Kamu apa naik mobilnya apa Pak? Uang saku dikasih semua aja. Dari situ saya Ciawi naik Elf yang Bogor Sukabumi itu. Nah, selesai dari Sukabumi perjalanan itu saya tetap latihan. Ya, pokoknya tetap jalan kaki tuh, Prof. Saya dari rumah saya di Jalan Tipar ke Akabri Kepolisian tuh jauh sekali. Cuman saya pantang menyerah. Pokoknya saya ingin menjadi pemain nasional. Jadi ringkas cerita, ada ibu saya punya adik. Begitu pas selesai, dia ke rumah. Kak, ini ada Hermansyah kepilih nih di koran Kompas nih. Kan Kompas tuh kan ada olahraganya tuh. Halaman 10 dulu. Halaman 10 ya. Oh iya betul, halaman 10. Alhamdulillah terpilih saya dari Jawa Barat 2 orang sama anaknya Aang Witarsa, Ernawan Witarsa dulu pemain bola. Sekarang kan pelari itu. Habis sprinter. Dulu main bola tuh. Dulu main bola tuh. Selesai itu akhirnya tanggal berapa harus ke Jakarta KONI untuk periksa cek kesehatan. Nah, dari situ akhirnya saya bebenah diri persiapan di Sukabumi karena kita harus tes di KONI Jakarta, kesehatan kita harus jaga. Sebelum kita di Sukabumi saya ikut, kebetulan saya kan di UMS 80 Petak Singkian. Ada lapangan UMS zaman Endang Witarsa dokter gigi. Dokter gigi. Saya latihan di situ. Jadi saya udah kamu sebelum ke sana kamu latihan di sini aja. Jadi terpaksa, Prof, saya di rumahnya juga saya nyuci. Pokoknya namanya kan, kita tinggal sama orang, iya kan? Kita harus kerja keras juga. Saya antar anaknya sekolah. Pokoknya nanti sore latihan di UMS Petak Singkian kan. Nah, begitu pas udah seminggu di sana, jalan sebulan. Baru pemeriksaan di KONI, kesehatan, bagus, lolos, baru kita berangkat ke Salatiga. Nah, ketika berangkat ke Salatiga itu orang tua saya. Nah, ketika saya berangkat dulu naik Continental itu bus, kalau tidak salah 15.000 tuh. Tapi itu dari Bogor hanya ke Semarang, Prof. Tahun 80 itu. Busnya Continental, saya masih ingat itu. Jadi almarhum saya itu bawa nasi itu, sama telur asin 2. Saya masih ingat itu. Jadi ketika kita nyampe di Semarang itu jam 3, kan masih subuh tuh, Prof. Nggak mungkin bus dari Semarang Salatiga belum ada. Mungkin kira-kira jam 6 baru ada tuh. Dari Semarang ke Salatiga. Jadi saya waktu itu, kelihatan orang tua saya, kamu lapar, kita makan ya. Jadi itu saya udah makan nasi setengah sama telur asin, orang tua saya mungkin kasihan. Itu yang telur asin satu lagi dikasih setengah lagi, dikasih ke saya lagi tuh. Kan begitu orang tua, kamu pemain bola. Mungkin hati nurani orang tua kan sayang sama anaknya, udah makan selesai itu. Sampailah jam 6 tuh. Ada bus tuh dari Semarang ke Salatiga. Udah naik tuh. Akhirnya kebetulan kan Semarang Salatiga tuh lewatin Ngebul itu, Prof. Jalan Veteran itu. Pasti bus lewat situ tuh. Mesnya di kelas Salatiga itu. Sampai di situ, ayo iki ngebul katanya. Saya berhenti di situ, turun. Udah saya masuk ke bawa ke kantornya. Saya lihat ada di kelas Salatiga. Saya masuk ke situ, ketemu dengan ada namanya Bapak Pak Tulus dari Pedanka, terus ketua asramanya di situ. Akhirnya didata di situ, diperkenalkan lah ini namanya Hermansyah, saya orang tuanya. Isi data itu semua, selesai itu. Udah itu orang tua saya mau pulang lagi, saya sedih di situ tuh. Aduh, kayaknya kayak belum siap gitu. Tapi orang tua saya udah, ini kamu kesempatan kamu. Saya percaya sama kamu. Itu SMA ya? SMP. Jadi SMP. SMP kelas 2. Jadi kelas 2 pindah kelas 2 itu dapat
ada apa? Dulu kan ada ada buku untuk wali kelas apa namanya itu? Ketua apa namanya itu? Dapat apa? Surat pindahnya dikasih semua. Oh. Nah, ada yang pembimbing kita juga Bu Yeti ngasih juga itu. Gitu. Tapi sebelum kita berangkat juga di SMP negeri ini Pak Prof di apa? Di upacara hari Senin tuh bawa Pom Hermansyah kepilih ke Salatiga di upacara hari Senin itu. Jadi tahun itu memang bagus tuh kekompakan sekolah. Itu gunanya budi pekerti saat itu kan saya ngalami kan. Pelajaran budi pekerti, menghargai seorang semua ini. Kalau sekarang kan udah sulit kan mungkin. SMP tidak Salatiga. Iya, habis Salatiga udah dikenalkan. Nah, itu kalau nggak dikenalin tuh kan seluruh Indonesia kan ada dari Ambon, Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi satu dikenalkan semua. Nah, baru kita di data tuh untuk sekolahnya di SMP Negeri 1. SMA ada yang SMA juga di SMA Negeri 1. Nah, di situ saya mulai pertama merantau ke Salatiga, Prof. Kotanya dingin, persis kayak Sukabumi. Ya, betul. Tapi ono londo akeh. Campuran. Di sana sampai bahasanya lemes, Prof ya. Engkang meniko panjenengan. Jadi kita, Prof, sekolah sana kita harus sekolah aksara Jawa. Saya bisa Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo. Saya bisa ya? Iya. Hebat ini. Ya. Hebat. Jadi di sana itu, Prof, prestasi itu harus balance. Sepak bolanya bagus, sekolahnya bagus. Nah, kita kan lain di Ragunan, Prof. Kalau di Ragunan kan memang sekolah atlet khusus. Ada gurunya. Kita di luar. Di Salatiga orangnya pinter-pinter. Kita harus bisa membawa diri, kita harus deketin anak-anak yang pinter, karena kan kita kan latihan pagi sore. Ya. Nah, pelajaran kita harus mengikuti sesuai dengan yang umum, harus sama. Itu berapa tahun di sana? Di sana saya 3 tahun. Sampai SMA? Sampai SMA. Tapi tidak selesai jadi SMA lulus SMP Salatiga, SMA-nya kelas 2 pindah ke Ragunan. Karena di Ragunan kipernya habis, jadi pindah ke Ragunan. Jadi kan Ragunan kan yang kiper Ragunan udah lulus, ini perlu kiper baru pindah. Betul ya. Jadi zaman itu udah main transfer juga gitu. Ya, jadi kebetulan jadi gini, diklat saat itu kan hanya 2, diklat Salatiga sama diklat Ragunan. Kalau di Ragunan memang sekolah atlet khusus. Sepak bola, bulu sekolahnya di luar. Betul. Nah, kalau di Salatiga sekolah umum. Kita harus ekstra. Kalau nggak kita pinter, Prof, kita nggak naik, drop. Dikeluarin kita. Kita harus ada galak-galak di sana soal. Iya, di sana kita harus guru-gurunya, kita harus pokoknya kita harus pinter lah. Kita harus pendekatan sama yang kita kan bisa ngeliat ini anak pinter ini, kita deketin. Jadi kita harus pinter lah, Prof. Alhamdulillah saya lulus dan lulus. Kalau di Ragunan kan kadang-kadang Pak Guru, saya mau istirahat dulu, cuci muka. Ya, silakan. Cuci muka udah langsung tidur karena sore latihan kan. Saya seangkatan dengan Lius Pongo, Icuk Sugiarto. Oh, itu di badminton. Ragunan. Ya Gunawan, adik kelas Gunawan, yang double sama Haryanto. Astomo. Astomo dulu kan Gunawan sama Edi Hartono. Edi Hartono. Banyak dari Semarang, Pak Prof. Ya. Jadi kemudian lulus SMA-nya di Ragunan. Nah, ketika berjalan kelas 2, nah ada pemilihan tim nasional junior, PSSI junior. Itu proyek officer-nya dulu Pak Sigit Soeharto, anaknya Pak Yudanto. Ya. Jadi pembinaan jangka panjang, ketua waktu itu kan proyek PSSI Garuda 1 kerjasama dengan PSSI, waktu itu kan ketua umum PSSI Pak Hardono, Marskal Madia. Jadi mempercayai Pak Sigit untuk pembinaan sepak bola Indonesia. Jadi manajer chief itunya Pak Ismet Tahir. Ya, Pak Ismet Tahir. Nah, dibentuklah PSSI Junior. Ketemulah saya dengan Marjuki Nyakmat, Asari Rangkuti. Mereka dari PSMS Medan Junior. Ya. Dari Persibaya Junior. Kalau saya dalam dari Ragunan. Jadi mereka selesai mereka invitasi di Jogja, kan waktu itu di Jogja invitasinya tuh PSMS Medan Junior, Persibaya Junior, Persisam Junior, seluruh Indonesia. Mereka di sana, habis turnamen itu terpilih pemainnya, nah kita antar diklat
Ragunan, Salatiga, terpilih kita berapa orang untuk masuk tim nasional di Singapura. Iya betul. Waktu itu kualifikasi. Dan itu yang kemudian jadi runner up di Kings Cup, mengejutkan ya di Bangkok. Ketika PSSI Junior itu berjalan, itu masih panjang proses kan, masih panjang. Selesai kita kualifikasi pra Piala Dunia Junior, itu berat, Prof. Musuhnya Korea Utara, Cina. Musuh yang ringan-ringan Malaysia, ya Filipina. Kita waktu itu nggak lolos saat itu. Nah, selesai pulang dari sana, manajernya almarhum Bang Muhammad Barmen yang baru-baru meninggal itu. Kemarin meninggal, nah, Barmen ya. Yaitu, jadi angkatan saya itu Adityo Darmadi. Selesai itu, yang pemainnya Galatama kembali ke Galatama IM kayak Adityo Darmadi. Terus Tony Ho dari Arseto, terus ada dari mana Warna Agung, Warta Kusuma, semua. Nah, yang sisa murni dari pemilihan dari invitasi junior itu dengan Ragunan dibentuklah namanya tim nasional PSSI Garuda 1. Itu cakal bakalnya untuk tim nasional Garuda 1. Nah, akhirnya pemilihan pemain lagi untuk menggenapkan pemain 30 pemain. Oke. Itu awalnya. Coba produser tampilkan foto yang hitam putih. Ya. Coba mana foto yang hitam putih? Ini kalau tidak salah timnya Kang Herman di Garuda, di PSSI ya, Garuda. Ada tim yang kita simpan. Ada nggak? Belum keluar? Ini Garuda. Ini bukan, ini tim nasional pra Piala Dunia. Pra Piala Dunia. Ya, itu itu Dede Sulaiman, Rulinere sebelah betul. Ya, ada Rulinere, ada Donier Parisa, Risto Moyo. Ya. Bambang Nurdiansa, ada Didi Darmadi, Alnahara, ya. Coba sebelahnya yang hitam putih tadi kita lihat. Ini juga masih itu. Ini Bandung Raya. Oke. Ini udah mau terakhir kalau ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia Kings Cup di Thailand ini. Ini Prof, ini penontonnya penuh sekali. Kita sama sekali dari media, dari apa istilahnya koran-koran di Thailand itu, kita nggak dianggap tim nasional PS Garuda. Saya waktu itu karena tim junior yang dikirimkan. Junior, ya. Mereka kayak tim Australia, ya habis juara di mana Merlin Cup di Singapura. Nganggap enteng sama kita semua. Korea Selatan, kita balikan, kita pukul Korea Selatan itu. Saya masih ingat tuh, Pak Prof. Kita lawan Korea Selatan menang 2-1. Itu pemain dia dijejerin sama manajernya, itu ditempelengin. Tidak ada ceritanya Korea kalah dari Indonesia. Bayangi itu. Dia tempeleng karena mungkin mereka disiplin mereka kan. 2-1 kita pukul. Begitu pas penyisihan kita masuk berikutnya lagi kita pukul Australia. 2-1. Itu yang masukin saya Irmis. Berjalan lagi kita Filipina kita pukul 7-0. Filipina bulan-bulanan tuh. Oh, belum ada apa-apanya itu. Belum ada. Malaysia, Singapura kita pukul tuh. Mereka barulah media di Thailand bahwa wah kaget mereka, wah ternyata tim ini bagus. Nah akhirnya finalnya dengan tuan rumah Thailand, termasuk Thailand senior. Ya senior Piapong Pyongan, Surat Caikiti. Nah itulah akhirnya awal kita melejit di media sana. Waktu itu manajer kita Bapak EA Mangindaan masih letkol waktu itu. Masih letkol itu. Nah itu. Jadi prestasi yang ketiga kalinya di era Sucipto Suntoro. Waktu Cipto pernah juga runner up di Thailand. Dan memang saya lihat di stadion sekarang itu kita nggak pernah diundang lagi di Kings Cup ya? Nah, sekarang nggak diundang lagi karena kita nggak level. Jauh. Mereka lihat standar dari FIFA kita ke 100 sekian gitu, Prof. Mereka yang dipilih pas precisionnya paling tim-tim Liga Inggris. Mereka. Pada saat pre-season ya, pada saat persiapan mereka dipanggil untuk Piala Raja di Thailand. Iya, udah nggak diundang lagi oleh Thailand karena memang dianggap tidak memenuhi standarnya untuk tampil di sana. Padahal dulu pernah runner up. Tapi ini pertama kali publik Indonesia secara luas mulai mengenal Hermansyah sebagai kiper nasional. Betul. Ini 84 ya, 84. Pelatih kita dari Brasil, João Babartana almarhum. Berlatih juga di Brasil. Kita nggak sempat. Nah, anehnya tuh waktu Garuda kan rencana kita mau TC di sana tuh persiapan waktu itu Kang Hardi
kita nggak nyiapkan, jadi kita kerjasama dengan Brasil, putus waktu itu. Putus. Akhirnya berpertananya di sini ya. Di mana, di Indonesia, dia nginep di Hotel Kartika Plaza tuh, dia nginep di situ. Jadi latihannya kita di Stadion Madia. Stadion Madia sama jadi itu kan dulu Greyhound tuh untuk apa? Sama lapangan di mana, di Senayan situ kita latihannya. Ya, lapangan ABC itu. ABC. Nah, akhirnya selesai itu ya kita tim ini. Artinya ini usia 21 berarti Kang Herman. Ini usia 20-an ini. Ya, 20 21 ya. 21 ya, Anda 21 ya, Anda 21 kan. Setahun kemudian Anda masuk timnas. Nah, setahun kemudian, jadi waktu itu ada persiapan untuk kualifikasi pra Piala Dunia waktu Prof. Itu seleksinya itu Kang Hardy itu pemainnya mungkin 80-an, termasuk dulu ada almarhum Sudarno, Rudi Kelces, Joko Malik. Mungkin kita paling junior itu. Iya, baru umur 21-22 kan berarti. 21-22. Jadi Om Sinyo itu pengen ada regenerasi. Mungkin zaman almarhum Sinyo mungkin ada sebagian pemain-pemain yang profesional itu mungkin udah di mata Om Sinyo, ada sebagian yang inilah. Ya zaman itu kan zaman banyak yang suap-suap lah apa. Nah, itu kita bahas yang bagian itunya kita bahas nanti. Nah, mungkin jadi pemikiran Om Sinyo begitu. Udah kalau itu ambil sebagian dari Garuda 1. Yang masih bersih. Ya, akhirnya terpilihlah saya, Marjuki Nyakmat, terus Sain Irmis, apa semua. Karena Om Sinyo pengen mungkin tenaga yang muda. Kang Hardy. Itu TC-nya panjang saat itu, hampir setahun, Prof. Kang Hardy. Pindah-pindah kita di. Tapi hasilnya oke kan, juara Suprub. Alhamdulillah, Suprub. Juara Suprub. Thailand kita hajar itu. Thailand kita hajar 2 kali, Kang Helgi Swanto kita pukul di Senayan juga itu. Merinding saya, Prof. Kita sekarang kok melempem gitu prestasi kita. Kok saya juga uangnya sudah ada. Dulu saya tim nasional gaji saya itu 190, Prof. Tapi saya nggak mikir ke situ, saya untuk ini aja penting apa prestasi. Saat itu ya. Terus kenapa bisa kalah lawan Korea, Kang? Nah, ketika lawan Korea itu. Oh, fotonya yang tadi yang hijau sama yang bareng itu. Nah, ini ada cerita nih, Prof. Tampilinnya. Ini ya, jadi ketika lawan Foto yang berwarna tadi yang pertama. Ketika lawan Korea, saya heran juga. Kok Pak almarhum Cardono kok percaya sama dukun dari mana? Dari Banten apa itu? Jadi jadi ada cerita ini. Gimana? Jadi begitu, Pak. Ini baru nih. Ini sekian dari tahun 85 sampai sekarang, mungkin ini saya baru bisa terbuka nih. Seru nih. Gimana kan? Jadi datanginlah orang pinter dari Banten dari mana. Jadi coach keeper saya itu angka satunya kan dulu kalau bikin angka 1 dari bahan juga dijahit. Oh, dijahit. Belum zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang canggih nih. Nah, kalau sekarang kan canggih tuh. Silakan kayak karet gitu nah. Itu dimasukin koin kuning katanya itu. Nah, jadi di Indonesia dulu itu dibuka, dimasukin beras merah apa itu kata dukunnya itu di sela-sela baju itu. Kan kalau kita Garuda ini, kita kan sablon kita logo kita Garuda itu dijahit dulu. Iya. Jadi dibuka jahitannya itu, dimasukin beras, jahit lagi. Terus ada sebagian di Dede Sulaiman, ada sebagian di Bismillah, pokoknya dijampe lah, dijampe. Saya sampai pikir kok percaya gitu loh. Saya bilang dibawa ke Korea dukunnya. Enggak, dukunnya di waktu pertama kita di Korea kan kalah 2-0. Kan di tuan rumah harus menang 3-1. 3-0 lah, harus lebih dari 2. Terus itulah dikejarlah di Indonesia ini. Jadi pakai yang orang-orang pintar itu, yang dari mana? Dari Banten itu. Akhirnya itu sampai bahan cerita anak-anak tuh, ketawa semua itu ceritanya akhirnya. Saya juga itu sampai ada di jampe semuanya. Akhirnya kita akan menang 4-1 katanya. Ini yang cerita Yusuf Baktiar ini. Begitu pas 1-0 masih ada di situ, jampe itu. Pas 2-0 udah mulai ke pinggir-pinggir katanya.
Si dukun itu. Pas 3 udah nggak ada kan itu. Sampai pas 1. Pas 1-nya kembali. Iya, itu salah jampenya jadi pas 1. Saya kan kena tuh pada saat kita waktu di Korea itu saya nonton di TV. Waktu kalah 2-0 itu. Itu babak pertama itu kan masih 0-0 kalau nggak salah. Ya, itu cerita nih. Dan ada banyak peluang yang harusnya masuk. Betul. Ini kan cerita nih, Prof. Jadi waktu itu presidennya Korea Selatan, Chu Dok-wan ya, yang botak itu loh. Chu Dok-wan itu. Itu mereka sampai nggak datang tuh, belum datang tuh, karena posisi skor 0-0. Penontonnya banyak, tapi nggak bersuara. Penuh stadion Olimpik itu. Itu kan pertama kita pakai tuh stadion Olimpik untuk Olimpiade itu. Pertama, ya untuk Olimpiade 88. Lah, itu kita pakai di situ. Penontonnya banyak tapi sepi, takut kalah itu. 0-0 babak pertama. Pas babak kedua ada chance pemain kita. Ya kan, ada berapa peluang tuh waktu itu kan. Nah, itu kita masih junior kita ya, nggak tahu ya itu alam kita saya masih junior, yang penting saya main pokoknya itulah. Nah, memang itu ada kesempatan pemain Indonesia itu kalau ada itu masuk, lain cerita itu. 2 gol masuk, mungkin kita bisa lolos. Anda masih penasaran sampai sekarang ya kan? Kenapa itu nggak masuk? Ya itu sih mungkin karena dia nggak ngelihat apa mungkin mana gawangnya itu kan position keeper sudah out position. Kalau saya pelajar sekarang saya di ilmu kepelatihan kalau out position kan pemain kita lebih enak untuk bikin golnya. Karena kipernya out position sudah, kipernya tinggi itu. Cuma saya berpikiran positif saja Pak Prof. Ya. Berpikiran positif. Saya udahlah mungkin. Ya meskipun nggak ganjal lah sampai sekarang. Kenapa bisa sampai gagal? Gitu. Tapi itu kesempatan kalau kita mencatat sejarah, mungkin pertama kali kita ikut juara dunia di tahun di Meksiko. Karena selanjutnya kita Jepang saat itu lawan terakhir bulan-bulanan Jepang tuh saat itu. Sama Korea ya. Jadi Jepang belum sehebat sekarang tuh. Kita bisa. Karena itu untuk prelim sebelum ke Meksiko itu pertandingan ini apa nama itu? Ya, prakualifikasi. Itu untuk. Jadi, itu lalu kemudian di Senayan, kaki Kang Herman kena hantam. Nah, begitu pas saya kena, kaki saya itu dibawa ke Cipto tuh kalau saya tuh. Saya nonton sampai di Cipto nonton TV itu. Jadi ada tulang saya di sini agak sedikit rata karena beradu saya masuk juga itu, sama-sama masuk saya. Tapi kaki dia nyangkut di kaki saya tuh. Boleh dapat, saya ganti masuk Doni. Galak. Tambah hancur bola orang disikat bola lewat. 4-1. Saya waktu kemasukan 2-0 tuh. Itu babak kedua tuh. Babak kedua itu saya ganti kan. Pas saya lihat sampai di Cipto saya lihat nonton TV. Orang semua kan nonton semua, Prof. Itu di rumah sakit Cipto tuh pada nonton bola semua itu. Nonton semua TVRI. Pas lihat kok 3-0, 4-0. Masukin terakhir Dedi Sulaiman penalti. Penalti apa ya Dedi Sulaiman? Enggak penalti. Jadi 4-1. Saya dari situ Nah, habis dari situ dokternya ada ortopedi, dia lihat boleh di gips sedikit, baru saya diantar ke hotel Kebayoran Inn waktu itu. Kebayoran Inn. Ya, Kebayoran Inn saat itu. Setelah itu kemudian Kang Herman kami dengar sakit. Nah, habis itu Piala ini lagi ikut Piala Kemerdekaan. Jadi PPD 87 diganti namanya PSSI Raja Wali. Nah, Piala Kemerdekaan Anies Persari untuk menyambut Agustusan kita. Masih main saya tuh. Masih main saya lawan Singapura, kita menang lawan Nah, ketika terakhir melawan itu, saya ke mes PT IKA. Kan kita waktu itu nginep di Hotel Sahid Jaya tuh, Hotel Sahid. Saya waktu itu ke mes ada apa gitu, saya diantar saya ke mes PT IKA untuk ambil apa gitu. Cuman sampai di mes PT IKA kok rasa-rasa nggak enak gitu. Terus temen sarankan, gini aja man kita ke rumah sakit ke dokter polisi di sini ada. Dokter ya diperiksa di situ. Pas dilihat itu, Herman ini kamu harus istirahat, kamu gejala sakit kuning katanya. Dulu kan bilang sakit kuning tuh. Hepatitis. Hepatitis, saya belum tahu hepatitis kalau gitu. Nah, dari situ akhirnya saya lapor ke Om Sinyo. Kebetulan kan mau pembuaran tim tuh.
Udah saya langsung masuk ke Pertamina, rumah sakit Pertamina. Udah biayai semua Pak Sigit Soeharto. Kata waktu itu di Pertamina dokter penyakit dalam yang hebat waktu senior Dr. Sapiti Siregar, saya masih ingat tuh. Nah, itu lama ya? Itu kurang lebih saya 3 minggu. Nah, ketika berjalan saya di situ, persiapan Asian Games waktu itu, Heri Chong pelatihnya kalau nggak salah. Dia 85. Dia komunikasi terus, dia nggak puas gitu loh. Kiper nggak ada lagi, Prof. Maksudnya, udah gitu, dulu kan belum ada handphone dulu. Telepon ke Pertamina mungkin disambungkan ke rumah sakit ke kamar-kamar itu. Saya bilang gimana? Ada telepon Herman, Mas Herman dari Pak Heri Chong katanya. Saya telepon, angkat itu. Ya gimana kamu kabar ini? Gimana? Saya bilang kalau saya sih Chong saya mau. Cuman yang lebih tahu lagi dokternya. Karena ini kan penyakit sakit kuning itu. Lebih enak bicara dengan dokternya. Dokter saya Siregar. Akhirnya Chong dikomunikasi dengan dokter penyakit dalam itu. Selesai itu akhirnya dia ketemu saya itu dokternya. Kalau menurut saya sih kamu masih muda, masih panjang. Suatu saat kamu ke tim nasional lagi. Tapi ini sakit ini berbahaya karena kamu masih muda. Waktu itu saya udah SGOPT-nya hampir 300 lebih itu. Oh, tinggi itu. Pecah itu. Iya, tinggi 300 sekian tuh. Karena kamu olahragawan, kamu kuat cepat diketahui katanya. Kalau saran saya seperti itu, ya saya ikutin saran dokter itu. Dan saya memang ingin panjang main bola. Akhirnya saya nggak ikut. Itu untung ada Pak Sigit bisa membayari. Ya, jadi saya Pak Sigit yang bayar, terus kita kalau periksa dari Sukabumi nginep di hotel Interhouse yang Byron, semua dari PSSI Garuda 1. Pak Sigit, karena masih tanggung jawabnya beliau kan. Belum ada asuransi ya zaman itu ya? Nggak ada. Yang ngurus waktu itu dokter Aristovo. Oh, oke. Ini Prof. Dokternya dari Menpora dulu. Zaman dulu segitu mati-matiannya sampai kemudian sakitnya juga hepatitis, itu kan gejalanya berarti kan kurang gizi sebenarnya waktu latihan ini kan Herman ya? Katanya gini, kata dokter, kamu kurang istirahat katanya. Memang saat itu Prof, saya istirahat, masih muda kita kan. 22 ya. Waktu itu kan mungkin Prof, zaman-zaman itu kan kita ada naik klub ya saat itulah masih muda-muda kan, paling mungkin saya nggak kontrol dari segi makanan, karena kalau di hotel makannya kan daging saya karena makan di warteg gitu loh, nasi goreng, karena rasa di hotel kan bosen tuh daging itu masalahnya itu mungkin karena virus mungkin. Jadi hepatitisnya kalau saya kata dokter itu kalau udah macam kayak udah hujan, udah berhenti. Untungnya itu hepatitisnya terlalu parah katanya. Jadi kamu modal istirahat aja. Alhamdulillah saya istirahat 3 pul, kita udah bisa kembali lagi. Ya, Prof. Situasi seperti itu yang dihadapi artinya kan ketika sakit untung aja ada Pak Sigit yang membiayai. Asuransi nggak ada. Untung juga saya nggak ikut tim nasional lagi. Akhirnya sama Thailand dibantai 8-0. 7. Tim itu ya 7-0 itu pula yang kita kalahin. Untung saya nggak ikut. Aja bawa bendera sudut itu ngamuk. Iya, itu balas dendam tuh, Prof. Thailand itu 2 kali kalah, di Senayan kalah, di negaranya kalah. Pas Asian Games itu dia balas dendam 7-0. Untung saya nggak ikut tuh. Nah itu gimana di situasinya? Kalau pelajarannya bisa dipetik, ternyata cukup ada kerawanan, risiko-risiko yang cukup besar juga sebagai atlet. Cederanya parah, kakinya, tulangnya, lalu kemudian sakit hepatitis juga cukup parah. Untung saya waktu itu disiplin tuh. Saya jadi introspeksi diri lah bahasa saya sendiri. Ternyata memang kita kalau disuruh makan di hotel ya menunya sudah diatur oleh dokter, nutrisinya sudah bagus. Jadi kita jangan melenceng dari situ, Prof. Sebetulnya itu aja, nggak boleh keluar dari situ loh. Tapi kan kalau di klub nggak begitu juga, itu kan timnas aja bisa ada begitu. Iya, kalau mungkin benar di timnas waktu itu komplit obat-obatan juga dikasih. Kalau di klub kan nggak begitu kan? Kalau di klub ya tergantung masing-masing klubnya ya kalau ya. Mungkin nah, itu saya ingin tanya Pak Nunung ini dengan situasi begini. Ini kan dalam industri sepak bola tuh asetnya itu ya pemain kan? Ya. Nah ini
pelajarannya jadi seperti apa yang harus kita perhatikan? Oke, baik. Ini menarik ceritanya Kang Hermansyah. Iya. Benar-benar buka-bukaan ini di sini. Jadi saya lihat gini, Kang Hermansyah itu ada satu titik yang membuat Kang Hermansyah juga tidak hanya sekedar olahraga bola, tetapi bagaimana pada saat SMP di Jogja itu juga diasah. Salatiga. Maaf, di Salatiga. Di Salatiga itu diasah itu. Ya, kemampuan intelijensianya diasah. Ya. Kan tadi beda tuh kalau di Ragunan ngantuk. Ya. Saya mau izin ke belakang. Tidur ya. Itu di Salatiga, itu ada satu fase perjalanan yang membuat Kang Hermansyah menjadi legend. Itu yang pertama, Mas Hadi. Yang kedua saya cermati juga betul sekali. Memang setiap profesi ada risiko. Tetapi kita namanya atlet, itu kan kalau kita atlet bola, kaki, bahkan kaki harus diasuransikan tuh. Betul. Ya, harusnya kalau di Eropa begitu. Ya. Kemudian juga kalau sakit, ya harus full insured gitu. Ya. Nah, oke lah, kita tahun 80, 70, 80-an hanya satu tuh, merah putih pokoknya udah. Apa yang terjadi nggak kepikiran. Memang saat itu juga olahraga di Indonesia belum sebagai satu sektor ekonomi, kalau saya katakan satu sektor ekonomi yang itu kemudian menjanjikan bagi penghidupan lah, gitu ya. Nah, harusnya sekarang mudah-mudahan di Persikabo semua alhamdulillah pemain diasuransikan itu. Betul. Nah, itu saya potong Prof. Saya potong Prof, betul. Saya tutup kata Prof. Sekarang nih Kang Hardi sekarang udah betul yang Prof bilang, sudah diasuransikan pemainnya semua. Kalau zaman dulu kan belum ada tuh. Sekarang alhamdulillah nih klub sekarang sudah memenuhi syarat dari kesehatannya, terus dari vitaminnya semua mereka, dia lebih fokus ke situ. Betul, Prof. Oke. Pemers, saya kasih kesempatan jika ingin mengemukakan pendapat, pertanyaan, atau masukan kepada para narasumber, terutama Kang Hermansyah, legenda kita tentang persepak bola nasional. Silakan, Anda bisa raise your hand atau bisa menuliskan di chat room mengenai pertanyaan Anda. Jadi silakan ya, welcome untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ya, Pak Muhammad Vindi sudah mengajukan. Silakan tolong dibukakan. Tolong dibukakan mikrofon dan kameranya, produser. Silakan. Kang. Baik, terima kasih Kang Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deka, Prof Nunung, Kang Hermansyah. Selamat kenal Kang Hermansyah. Saya favorit sekali nih. Iya, legenda nih. Iya. Kebetulan saya juga sama-sama dengan Kang Hardi nih. Iya. Kita kan bumi connection ini sama Kang Hermansyah. Iya. Jadi menarik ya, cerita Kang Hermansyah yang memang sempat juga saya lihat dulu di media waktu saya zaman kecil itu, sejarah pengumpulan tim-tim yang masuk ke Garuda 1 ya. Iya, betul. Itu masuk ke, secerita juga mendengar saya tuh waktu itu Kang Hermansyah masuk ke Salatiga terus pindah ke Ragunan, itu mirip tadi yang cerita. Cerita lucu juga tentang seorang Marcelo Cardono ya. Waktu itu juga cerita kok bisa sampai gitu ya, sama Hayang Tahayul seperti itu. Itu ya. Terus saya dengar komparasi dengan Eli Idris tuh di YouTube-nya. Benar tuh. Cerita di YouTube itu bahwa pas pulang dari Seoul main di Jakarta ternyata kita disusupi oleh hal seperti itu, kita jadi kurang fokus bermain katanya. Iya, betul. Yang menarik itu gini Kang Hermansyah. Kang Hermansyah sempat cedera, bukan cedera, sakit ya, waktu di media juga cerita mengucapkan salam kepada tim SEA Games untuk bisa berprestasi ya di 85 saya kawan-kawan itu ya. Betul. Saya tuh di Kompas tuh menyampaikan di bukuran bola tuh selamat bertanding katanya. Selamat bertanding ya. Betul. Tapi memang ternyata ya nasib berkata lain ya. Tim itu malah jadi bulan-bulanan Thailand. Kemudian prestasi kita fluktuasi lah ya, fluktuatif sampai sekarang kita nggak lagi diundang di Piala Raja, padahal dulu kita sempat sangat bersaing dengan tim-tim luar negeri gitu ya.
Kang Hermansyah yang saya ingin sekarang fokus saat ini justru ke pembinaan Kang Hermansyah, pembinaan sepak bola di tingkat junior gitu ya. Nah kira-kira mungkin pandangan Kang Hermansyah, kenapa sebenarnya pemain-pemain yang dulu di junior itu bagus ya, katakanlah generasinya Evan Dimas ya, kita sekarang bicara saat ini gitu ya. Tapi kan sama saja Kang, ketika kemarin kita di Prapiala Dunia kita kan juga tidak bisa bersaing. Ya. Nah kenapa itu? Saya kadang-kadang heran, dan ini hampir mengulang ya generasi pasca Kang Hermansyah. Kalau Kang Hermansyah udah masuk Subur 3B kan, wah itu keren itu ya. Tapi kan kalau yang sekarang di fase penyisihan nggak pernah bisa bersaing dengan Malaysia dan Thailand sekalipun gitu ya. Mungkin Kang Hermansyah sebagai pelatih dan katakanlah legenda hidup bisa ngasih mungkin masukan juga buat Sintayong dan kawan-kawan menurut saya gimana caranya itu. Ya. Terima kasih Kang Hermansyah, Pak Hardi. Ya. Pak Nurul, terima kasih. Ya, tapi nanti dulu lah. Kalau yang soal pembinaan usia muda kita belakangan dulu. Kita lanjutkan dulu. Tadi mungkin Kang Hermansyah setelah itu kan tim nasional selesai, lalu masuk fase klub Liga Indonesia. Saya masuk ke Pelita Jaya Galatama dulu. Tadinya Pelita Jaya dulu ya? Ya, Pelita Pak Niron Bakri yang ngontrak saya. Setelah sakit itu? Ya. Setelah itu saya masuk tim nasional. Sakit itu saya masih yang tadi itu saya cerita sama Prof. Ikut tim nasional Asian Games yang tes di Brazil itu. Oh, yang 87 itu ya? Ya, itu habis sakit saya masuk lagi. Ketika itu Perserikatan mulai ngotop-ngotop waktu itu Ponirin Meka, Putu Yase. Dan saya ketemu akhirnya mereka TC saya, Ponirin Meka, Putu Yase, dari AC itu ada Asmawi Jambak. Jadi kiper seleksi 4 yang di bawah 3. Saya masuk salah satunya untuk TC di Brazil, termasuk almarhum Ribut Wahidi. Jadi ketemu dengan Ribut Wahidi ngasih Johnny Walker itu pada waktu TC Asian Games 87. Ya. PCS kan juaranya tuh banyak pemain. 86 ya, Asian Games 86. Ya, Asian 86. Ya. Nah, pada waktu itu secara ini udah punya klub. Nah, saya waktu itu saya belum masuk klub, sampai saya kerja dulu di Aztec. Kalau sekarang kan Jam Sostek, dulu Aztec tuh. Jadi kita jadi Galakarya ya statusnya. Galakarya, kita juara terus tuh. Jadi prioritas kita, mereka bekas pemain nasional masuk tuh prioritas ke jadi karyawan Aztec dong. Aztec saya udah pegawai, saya pendidikan di Sawangan juga lulus, saya pendidikan. Sampai kapan itu? Dari Capek, calon pegawai sampai ke pegawai tetap. Itu tahun 87 habis dari Asian Games itu. Habis dari TC di Brazil. Nah, ketika Asian Games nggak bisa karena saya harus pendidikan di Sawangan, harus untuk menjadi pegawai tetap. Itu nggak bisa ditunda lagi. Pas Asian Games di Seoul itu nggak bisa ikut karena harus pendidikan. Nah, ini lagi nanti bahasan Pak Nunung ini ada dilema begini ya. Karena zaman dulu nih. Karena saat itu harus ikut pendidikan, kalau nggak nunggu lagi lama gitu loh. Jadi harus pendidikan di Sawangan. Bang Herman memilih untuk tidak ikut. Itu waktu itu dibayangkan sebagai bekal masa depan lah ya. Untuk masa depan lah pemikiran saya waktu itu ke sana. Karena direktur utama dulu kan Pak Iwan Stambul dari Depnaker, terus direktur keuangannya almarhum Junaidi Aka itu konsen dengan sepak bola, ada orangnya baik. Oh, Bang Jun almarhum. Pak Junaidi itu orang baik tuh. Ya. Temennya Adityo kalau main tenis. Ya, betul Adityo. Itu benar-benar dia fokus di sepak bola. Dia kan akuntansi ya. Jadi malahan dia ketika saya sudah di Aztec, akhirnya saya keluar juga tuh, Prof. Dia bilang, "Pak, kenapa kamu keluar? Nanti saya disekolahkan di STAN." Aduh, berat, Prof. Dan kalau saya disekolahkan di STAN, kalau nggak lulus, malu. Karena bidang saya di sepak bola, gitu loh. Iya kan? Kalau nggak salah, di STAN apa di LAN? Saya masih di LAN. Kamu nanti ngambil kredit motor dapat dari koperasi. Terus menghadap dia tuh di lantai 2, direktur keuangan. Terus dia buka, kalau dia kan zaman buka tas kulit itu, Pak, Prof. Cetek, dia buka itu. Dia itu masukin amplop uang tuh. Saat itu saya gaji itu di Aztec 180 sekian, itu potong Korfri, Golkar, Dharma Wanita, semua. Jadi terimanya 180. Dari Almar 500.000 dikasih. Itu jangan keluar tuh, saya masih ingat tuh. Udah kamu pikir-pikir dulu nih. Orang antri mau masuk direktur keuangan, antri di luar itu, ngobrol dulu sekretarisnya.
tunggu dulu, di keep dulu aja, ini ya, kita ngobrol dulu kayak makan buah di situ. Udah kamu Herman, nanti kebetulan dia orang Palembang lagi kok. Dia sekolahkan lagi di LAN, di STAN. Bahaya, Prof. Saya kalau nggak lulus bahaya. Tapi saya pengen main bola lagi. Memang saya karena tawaran di Pak Nirwan Bakri Pelita lebih besar. Dan saya bisa lunasin rumah yang saya di sektor waktu itu di perumahan BI saya beli itu. Jadi saya bisa lunasin itu. Jadi ke Pelita. Saya kredit 15 tahun. Akhirnya saya ke Pelita. Jadi saya pensiun di Aztec, dapat uang pensiun juga. Akhirnya, tapi saya komunikasi dengan Pak Juni jalan terus ya. Saya diundang. Karena hubungan harus kita jaga, Prof. Ya. Berapa lama di Pelita Jaya? Saya di Pelita tahun 88, 89, 90, 3 tahun. Juara Galatama. Juara Galatama ya zaman itu. Habis itu, ya zaman itu. Akhirnya tahun 91, saya ditawarin lagi masuk BNI 46. Pendidik diterima lagi saya di BNI 46 karena waktu itu sepak bola masih nomor 1 lah, Galakarya itu. Kan masih ada Galakarya itu di BNI 46. Saya di gedung yang Sudirman itu kantor. Iya. Memang ya. Nah, habis itu Prof di Galakarya kita juara terus, Prof. 91, 92, 93. Nah, 94 ada semacam Galatama Perserikatan jadi satu. Liga Indonesia gabung. Nah, namanya Liga 1. Nah, ini tantangan baru lagi nih, saya bilang. Nah, kebetulan dulu saya kan sama Pak Rahmat Darmawan di klub saya mahasiswa di Kuningan. Ditanya sama Nandar Iskandar, itu Hermansyah masih bagus? Oh, masih bagus. Kebetulan di klub saya di mahasiswa, dikasih nomor telepon. Mau gabung dengan kita nggak di Bandung Raya? Katanya. Ketemu saya Pak Rahmat, ini nomor teleponnya. Kalau abang mau, bang, telepon dia, suruh telepon. Udah saya telepon. Pak Nandar, udah man, ini kita rencana mau rekrutmen Heri Kiswanto, Peri Sandria semua. Pokoknya kita ada owner baru untuk klub liga untuk supaya prestasi lagi. Kamu kalau bisa datang besok katanya ke Bandung. Udah. Saya kebetulan kan sudah dari BNI 46 sudah keluar lagi dapat waktu itu ditawarin pensiun muda. Saya ambil pensiun muda, saya masih ingat tuh. Pensiun muda saya di BNI 46. Baru besoknya saya ke Bandung ketemu Nandar. Jadi kontrak. Selain sebagai pemain bola, sebagai karyawan udah di Aztec, Jam Sostek dan BNI 46. BNI 46 ya. Jadi selama 90 sampai 94 lebih banyak bermain di Galakarya di Karya dan betul. Di antara amatir lah ya, amatir perusahaan. Juara terus. Itulah jadi nggak ada tantangan lagi pemain nasional. Jadi saya pengen coba yang lebih jauh lagi karena usia saya kalau kiper saya pikir gini, Prof. Kiper semakin pengalaman, semakin tua, semakin bagus. Kiper ya. Kalau pemain yang lain semakin tua, semakin persaingan ketat, lebih sulit. Jadi 94 akhirnya memutuskan masuk Bandung Raya. Masuk Bandung Raya. Gabung dengan Nur Alim, Erikis, Peri Sandria, terus Aja Sudrajat, ya kan. Liga pertama oke lah, 8 besar masuk. 8 besar, Persib juara. Liga kedua Bandung Raya juara. Jadi 2 tahun Liga kedua Bandung Raya juara. Nah, sebentar dulu Kak Herman. Ini ada Ivan Garda. Salam kenal. Dulu saya beruntung bisa lihat Pak Hermansyah seminggu sekali di Bandung. Cerita waktu periode Bandung Raya dong. Dramatis. Saya lihat periode Bandung Raya sampai saat ini saya belum sanggup untuk menggemari lagi tim lokal setelah Bandung Raya tahun 90-an. Luar biasa Bandung Raya zaman itu. Juara meskipun tidak banyak gegap gempita, nggak sampai bikin macet puncak. Tapi toh juara juga. Kalau Persib juara kan puncak macet. Iya. Jadi Bandung Raya, tapi kan setelah juara. Nah, jadi ini ada ceritanya, Prof. Kang Hardi. Jadi saya baru tahu sekarang nih, ketika kita reunian Bandung Raya ada Kang Heri. Jadi di Bandung tuh jangan ada matahari 2, Prof. Saya sampai kaget itu, baru tahu sekarang. Jadi dari mulai kan Bandung Raya pemainnya jual itu tahun 97. Ada yang ke Persib, ada yang ke Persija, ada ke Persikabo. Nah, saya baru tahunya ya setahun yang lalu bahwa di Bandung tuh jangan ada matahari 2. Saya paham itu. Jangan ada persaingan dengan Persib, hanya cukup Persib saja. Begitu ceritanya, Prof. Jadi kalau bisa Bandung Raya pergi dari sini. Maksudnya
kebetulan juga kan orang-orang dari Bandung Raya kan semua orang-orang hebat juga, pejabat Pak Ukman Sutarian, wakil gubernur juga, terus Pak Manila, Egi Manila juga yang pembina kita kan. Jadi saya tahunya baru-baru sini aja, jangan ada matahari dua, begitu Prof. Ya. Padahal bagus, padahal kayak di Italia kan AC Milan, Inter Milan. Ya, derby kan keren. Derby lagi pula begitu pas kita nggak ada, betul Persib ketika kita nggak ada, Persib malahan draw. Persikap nggak ada lagi. Dulu kan 3, Bandung Raya, Persib, Persikap, Kabupaten Bandung. Itu setelah dari Bandung Raya, Kang Herman kan ke Persikabo. Dijual ke Persikabo. Main di Bogor ya? Ya, main Bogor. Selesai kompetisi belum selesai, pos mayor. 8 Mei. Nunggu berapa bulan, selesai reda Mei itu, saya di Persikota. Malahan saya ketemu waktu itu Bang Sultan, Pak Rahmat, saya bilang, diseleksi dulu, jangan terima saya dulu. Diseleksi dulu, oke, baru sign kontrak. Udah pasti Bang, diseleksi dulu. Akhirnya saya diseleksi, langsung malamnya kontrak. Karena masih, saya prestasinya waktu itu masih, memang target saya sampai usia tua lah. Jadi terakhir kali main sebagai pemain di klub itu tahun berapa? Tahun 2000. Usia 37? Usia 37. Persikota? Dan Persikota. Terus 2001-nya merangkap kiper juga, pelatih kiper, terus kiper ketiga juga. Persikota juga? Persikota juga. Sampai 7 tahun, dan saya ngambil license tahun 2000 di Semarang juga tuh, Prof. Saya ambil lisensi kiper di Jatidiri itu. Kan komplek olahraga tuh. Karena pikir gini, Prof. Saya bekas pemain nasional, tapi ujuk-ujuk nggak bisa jadi pelatih, harus ngambil sekolah dulu lisensi kepelatihan. Nggak bisa ujuk-ujuk pemain nasional jadi pelatih, nggak bisa. Jadi saya ngambil sekolah di Semarang dulu. Waktu itu instrukturnya Pak Sartono. Sartono pelatih itu, Sartono Anwar. Sartono Anwar, saya ngambil situ. Jadi macam kayak ada nih ijazahnya, sekolahnya ada nih loh kita. Jadi ada untuk regulasinya. Jadi baru 2007 Kang Hermansyah dapat sertifikat atau license. License 2000. Jadi saya menangkap nasi pemain tuh kebetulan ada waktu itu kebetulan ada yang ngasih informasi Pak Rahmat tuh. Waktu Pak Rahmat mengambil license AFC di Sawangan. Dia telepon Pak Herman, ini ada Pak Sartono nih, nanti bulan depan ada pendidikan kiper di Semarang. Coba Pak Herman datang ke sini, ya uang mukanya berapa ini, lapor ke Persikota. Itu Pak Rahmat ngasih tahu, informasikan. Itu salah satu bimbingan buat saya juga, karena waktu itu Pak Rahmat tuh jadi pelatih kan. Jadi bisa menghasilkan juara di Bandung Raya, lalu kemudian Persikabo karena Bandung Raya aja. Ya nggak tahu kenapa Bandung Raya harus bubar, waktu itu klub itu juara, lalu banyak juga sponsor yang tertarik sama Bandung Raya. Dan kemudian harus bubar, lalu para pemainnya berpencaran kemana-mana, dan versinya ada yang ke ada yang ke Persib, Persikabo, ya. Sampai kemudian krisis ekonomi, kompetisi berhenti, setelah itu masuk Persikota sampai pensiun di 2000. Saya ke di situasi masih sampai Pak Kang Hermansyah bermain masih kayak gitu tuh, karut-marut, klub tahu-tahu bubar, lagi bagus-bagus ya, kompetisi berhenti, ada krisis. Lalu kemudian ya banyak sekali gitu kisruh yang terjadi di persepak bola nasional ini. Kalau misalnya untuk menjadi industri itu syaratnya itu gimana? Kalau misalnya untuk bisa lebih menjamin orang-orang seperti Kang Hermansyah itu bisa lebih optimal dalam memanfaatkan potensi dirinya. Ya, baik. Ini menarik ya sepak bola. Saya mencoba nanti merefleksikan beberapa pengalaman, dalam arti saya menyaksikan gitu, Kang Hermansyah. Ya, Prof. Terutama di Bundesliga. Bagaimana Bundesliga bertahan gitu ya. Saya sempat Jerman. Ya, di Jerman ya, sempat tinggal di sana, menyaksikan, dan saya nonton sendiri, ingin tahu aura nonton Bundesliga itu seperti apa. Konteksnya bahwa kalau kita bicara satu industri ya, maka ada komponen-komponen yang mendukung kan ya. Tentu tidak dipisahkan internal, kalau saya boleh katakan internal itu kekuatan finansial, pemain, endurance, ya, pelatih,
Ini adalah satu yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Tetapi yang juga harus diingat ada faktor eksternal. Ada goncangan ekonomi sedikit ambruk. Ada pandemi COVID, itu utang klub di Eropa tinggi. Tapi beda dengan Jerman. Jerman itu klubnya tidak jor-joran beli, tetapi bagus-bagus. Dan ada pembinaan, istilahnya kalau mau main di tingkat kelurahan, lapangannya juga bagus gitu. Betul. Jadi dia bertahap, ya, mulai dari kelurahan, kabupaten, gitu ya. Kemudian antar region, wilayah timur, wilayah tengah, wilayah barat, misalnya gitu ya. Nah, kemudian naik. Ada satu klub, saya cerita di Jerman tuh Paderborn. Paderborn tuh kota kecil banget. Sekarang sukses di Bundesliga. Masuk di Bundesliga dan bertahan. Klub kecil itu. Kapasitas stadionnya berapa? 17.000. Kecil ya. 17.000. Ya, tetapi kan dikelola secara profesional. Nah, berarti profesionalitas inilah yang betul-betul harus menjadi kata kunci. Mau pelatihnya, mau pemainnya, pengurusnya, ya ini betul-betul harus profesional. Syukur-syukur supporter itu betul-betul menjadi bagian klub. Supporter itu betul-betul menjadi bagian klub. Ya, yang dia juga ikut membesarkan. Ikut membesarkan klub. Apakah mau wadahnya, kalau di Jerman itu kan koperasinya juga luar biasa. Ya, yang itu membesarkan klub. Nah, ini seperti apa? Mau dikelola watak sepak bola kita, itu mau seperti wataknya apa gitu. Itu penting itu. Jadi ideologi, ideologi di dalam profesi. Kalau yang liberalis benar seperti Inggris gitu ya. Belanja habis-habisan segala. Betul. Jadi sampai waktu itu saya katakan ngobrol dengan beberapa teman di sana, saya tuh nggak suka itu Premier League. Lu kenapa? Coba itu, mohon maaf, sudah kapitalis betul itu. Jadi teman-teman di Jerman bilang itu kapitalis itu, klub di Jerman itu, klub di Inggris itu. Jerman ya memang kan kemudian yang bagus kayak siapa yang main kemudian di Chelsea, kayak Harvard gitu ya, kan transfernya mahal gitu. Dan mereka juga kecewa betul. Dan yang menariknya Mas Ardi, misalnya waktu Lewandowski dari Dortmund pindah ke pesaingnya ke Bayern Munchen, wah itu mati-mati betul itu. Wah, supporternya jengkel betul. Ada kawan saya sampai mati, katakanlah ya sampai tua itu Dortmund udah, pokoknya kalau Dortmund nggak pindah-pindah gitu ya. Begitu Lewandowski pindah, dia antipati banget itu. Udah nggak inilah, kira-kira gitu. Jadi sampai betul-betul apa ya, supporternya itu luar biasa. Nah, ini satu hal yang mungkin bisa kita pelajari bersama, Mas Adi, Kang Hermansyah. Betul ya. Supporter, teriak-teriak, tetapi tertib gitu. Tertibnya luar biasa. Tapi kadang-kadang takut gitu ya. Karena kalau setiap Sabtu atau Minggu begitu acara sepak bola, itu stasiun kereta penuh supporter. Ya. Tetapi ya ada sih polisi wajar lah kan juga menjaga ketertiban ya. Tapi mereka nggak ganggu gitu. Karena minum bir itu loh Mas. Minum, udah minum birnya luar biasa itu. Iya. Tapi jadi dia teratur ribut ID baru sedikit kan. Ini bir ini. Tapi di sana teratur ya, Prof ya. Walaupun bir mereka teratur gitu supporternya. Iya. Baik, profesionalisme ya, kata kuncinya profesionalisme. Ini saya bacakan dulu sebentar dari Marwan Sajambak, Kang Hardi salam baktos KOO. Emut bahasa sok latihan di lapang skip. Waduh. Ya, skip. Lapang skip tahun 70-an benar. Oke. Profesionalisme 2000 sampai 2021 Kang Hermansyah itu berkecimpung di belakang layar sebagai pelatih. Sudah seberapa bagus perkembangan profesionalisme di Indonesia? Nah, sekarang sudah mulai ada APSI nih, Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia, sudah ada organisasinya nih, sudah bagus. Terus pelatih-pelatih sudah mulai ikut regulasi yang diturunkan oleh PSSI. Cuman yang masalah kiper hanya baru 40 orang. Jadi kalau bisa lebih dari 40 yang level 1. Jadi itu di negara lain, di Malaysia mereka udah lebih dari 40 tenaga ahli untuk
spesifik. Tapi gimana ini apa namanya pertandingannya sendiri? Apakah sudah semakin fair play, sudah semakin bersih, wasitnya semakin bagus kan? Tapi kayaknya sekarang mudah-mudahan aja nih ya. Yang penting sekarang satu ya, PSSI harus komitmen. Artinya kalau mau maju ya harus sama-sama gitu loh. Ya. Wasitnya harus yang benar ya. Kasihan nanti ownernya yang punya duitnya, Prof. Ketika dikecewain ya kan, nanti akhirnya kalau bisa yang tadi bilang Prof di negara lain lihat tuh di Eropa wasitnya. Jadi kalau mau wasit kita sambil ngobrol. Kalau kita kan wasit udah takut duluan. Kalau sana lihat free kick mau wasit ngobrol bla 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 bla. Kadang-kadang wasit kita lari duluan, jadi kayak punya salah gitu. Kalau saya lihat ya, mungkin saya salah mungkin. Ya itu perilaku aneh yang beda ya gitu. Nah, jadi memang kalau mau komitmen PSSI harus dari wasit perbaiki semuanya. Itu gangguan dari luar kan, suap misalnya itu masih ada nggak? Tapi saya nggak lihat ke situ sekarang ya, nggak lihat ke situ. Tapi udah perkembangan sepak bola kita udah mulai bagus lah. Kang Herman, ya. Mohon maaf, beberapa tahun yang lalu Kang Herman sampai ngamuk di tengah lapangan. Nah, itu tahun 2012 memang saat itu 2012. Murad Marid kan, jadi perpindahan ketua umum PSSI ya. Oh kan? iya. Ya waktu itu kan. Tapi waktu zamannya kita Pak Agung Gumelar bagus, ya Pak Agung, terus Pak Kardono, Pak Aswar Anas. Ya itu masih 60-an peringkat kita dunia. Iya betul. Begitu pas di band 2015 kan cepat di band kita kan, ya kan? Nah, karena memang saking organisasi kita saking memang nggak tahu lagi mana. Jadi pada waktu Kang Herman Sah ngamuk di lapangan itu memang sedang situasinya lagi parah-parahnya. Parah-parahnya, jadi segala cara dihalalkan semuanya. Apa jadi, itu pengaturan skor atau gimana? Ya, mungkin ya salah satu itu wasitnya kita kan waktu itu PS Bangka, di cerita flashback belakang dulu kan. PS Bangka kan yang punya kan swasta, ya kan. Dia senang bola, benar-benar pengen sepak bola maju gitu loh. Tapi kalahnya sama wasit, Prof. Jadi kan kasihan kan, mereka udah keluar uang banyak. Betul. Ya mereka akhirnya kecewa. Akhirnya kan Bangka sekarang mereka bosnya udah nggak mikirin bola lagi kan. Itu saat itu ya. Tapi mudah-mudahan ini. Dia sampai kapok itu nggak mau terjun di bola lagi. Iya, mungkin dia lebih ngurus ininya mungkin timahnya kan. Sana kan timah tuh. Ya mungkin urus ke timahnya lagi, konsentrasi itu kan dapat uangnya habis itu kan. Mungkin saya rasa itu. Mudah-mudahan sepak bola ke depannya lebih bagus lagi. Sekarang kan pemain bola sekarang udah Prof gajinya udah besar-besar, Prof. Berapa sih sekarang gajinya? Ya mereka saya kurang tahu juga sih, tapi lihat perkembangan sekarang bagus. Maksudnya? Ya katakanlah yang terendah, yang paling muda gitulah, yang paling junior, yang paling ini bisa dapat berapa itu? Mungkin pemain sekarang mungkin bisa gaji 25, 20, 15. Itu yang junior ya? Ya itu junior yang punya nama. Mungkin yang punya nama mungkin lebih besar lagi mungkin, Prof. Kalau zaman kita dulu kan. Nah itu terus kenapa tadi pertanyaan Kang Vindi? Kenapa pemain junior kita itu belakangan mentas ke senior? Karena satu, di pengalaman kita nih ngelihat nih, bisa juga ke curi umur. Ya, saya bukan nuduh nih, nuduh. Karena kalau curi umur nih, dia usia 19. Ya kan, di usia 19. Di turnamen Asia nih. Mungkin ini pemain kita mungkin umur 20. 25. Bisa menang, iya masih bisa menang dong. Mereka umpama polos umurnya 19, Anda 19. Mungkin ada 17, pemain kita umpama 22. Jadi begitu pas dia ke senior, dia udah habis duluan. Dia udah laki-laki ya. Pengaruh nggak, Prof? Ya. Itu kalau curi umur tuh nggak setahun 2 tahun ya, Kang? Dia bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Seres kok angkatannya IPA Dimas, cuman IPA Dimas yang lainnya kan lihat melempem semua. Berarti memang saat itu mungkin ada yang curi umur. Itu kalau Kang Hermansyah curi umur, sekarang orang percaya. Aku 40 gitu orang percaya masih. Oh iya. Kalau dulu kan kita periksa ya kan dari akte lahir dulu gitu kan. Terus periksa tulangnya semua kan, koni itu, gigi semua kan. Kalau sekarang kan bisa juga SD-nya madrasah mungkin ya, ijazah palsu kan bisa aja, Prof ya.
Jadi dari problem itu ya, kebanyakan mungkin emang umur dia bermasalah. Jadi ketika senior sebenarnya dia udah pencapainya pada waktu juniornya itu. Nah itu loh Mas siapa yang dari Sukabumi ini, kayaknya sih penilaian saya kayaknya ya prediksi saya kayak seperti itu. Mudah-mudahan kita salah. Oke. Karena mentoknya di senior kok nggak ada gitu loh. Kok nggak tembus gitu loh. Berarti ya udah habis sebetulnya. Betul udah habis mungkin. Jadi karena ya itu banyak orang. Jadi sampai tahun 2000-an ini masih ada perilaku curi umur tuh. Saya rasa mungkin ada 1-2 orang. Soalnya lihat kayaknya prestasi kita lihat susah gitu loh. Ya. Keluar dari lingkaran ASEAN itu susah gitu loh. Dan junior aja. Iya junior masih ketemu Vietnam, Laos, Kamboja. Aduh. Dulu kita Kamboja, Laos. Nah, sekarang masih susah gitu tembus. Paling Thailand pun kita keteter. Saya bacakan lagi, Kang Vindi. Jika ingin maju, pemain, pemilik, klub, dan perangkat pertandingan serta supporter harus punya visi bahwa sepak bola itu sumber penghidupan sebagaimana profesi pekerjaan lainnya. Sepak bola itu juga harus profesional, cakap secara teknis, cakap juga secara mental. Oke, itu satu. Dan saya minta Kang Ivan Garda, tadi sudah raise hand. Kang Ivan, silakan dibukakan mikrofon dan kameranya. Kamera nggak sanggup Pak Abdi nih, udah jam tidur saya. Ya udah, nggak apa-apa, ganteng sedikit. Udah pakai pakaian ini baik. Ya. Udah gimana? Ya, terima kasih. Ya. Saya ada saya sebenarnya banyak pertanyaan ke Pak Hermansyah, tapi saya pengen nanyanya ke Prof Nunung nih, Prof Nunung. Ya. Menurut Prof Nunung nih keanehannya apa ya di Indonesia tuh? Karena kalau saya ngelihat dari berbagai sudut aneh gitu ya. Model tadi gitu ya, saya tuh sedih banget ketika Bandung punya konsep satu matahari gitu ya. Jadi nggak boleh ada itu derby. Padahal kan dari resource ekonomi waktu itu saya ngeliat atraktif banget gitu ya. Betul. Dan itu secara ekonomi saya yakin ya, ekonomi jersey, kaos apa macam-macam tuh hidup sekali gitu. Ada pertandingan sampai 3 waktu itu. Saya seminggu tuh nonton 3. Pakai satu angkot itu, satu jalur angkot. Bisa nonton Persib hari Sabtu benar ya. Minggu. Terus ke Bandung Raya kalau nggak salah minggunya. Minggunya. Persikapnya itu hari apa gitu di middle week gitu loh. Iya di middle week ya. Rebo. Betul ya Rebo ya. 3 kali. Betul 3 kali. Artinya uang saya gitu waktu itu kan muter 3 kali tuh dalam seminggu. Uang saya itu ya. Nah, dari sisi ini kan sebenarnya menarik ya, dari gimana uangnya supporter itu muter, beli kaos sampai 3 gitu kan? Iya. Nah, terus yang kedua saya juga ngelihat misalnya kalau derby itu kayaknya terlarang ya, misalnya Medan Jaya PSMS-nya melempem, kalau nggak salah ini Harley yang paling ingetannya kuat nih, misalnya PSP Padangnya melempem, Semen Padangnya ya. Gitu dan termasuk kayak itu terbukti selama ini saya curiga itu Kang Herman. Bandung Raya bubar, PSB naik, Persikabo di bawah, Persikabo naik, PSB nggak ada. Nah gitu ya. Kecurigaan saya bukan karena memang fair gitu ya Bandung Raya bisa turun dan bubar, karena masalah satu ketidaksanggupan administrasi kota mungkin ya. Terus yang kedua kultur yang memang belum siap mungkin, atau memang politikal birokrasi olahraga yang belum siap gitu. Oke. Baik. Saya sih merasa selama ini industri ini udah siap. Yang tidak siapnya siapa? Saya itu sebagai konsumen siap kan. Belanja jersey saya itu sebulan sekali lah. Belanja apa sepatu saya aja udah berapa macam tuh yang identifikasi sama ini gitu ya. Jadi kita konsumen siap. Saya ada curiga dan pengusaha banyak yang siap. Saya sering ketemu pengusaha yang akhirnya nyesal gitu ya masuk ke industri itu. Walaupun saya ngelihat memang dari sisi bisnis ini masih side bisnis gitu dari satu usaha yang kuat gitu. Tapi ya di Italia juga gitu kan, ada yang memang kayak Berlusconi bisnisnya. Saya curiganya tolong nih Prof nih, birokrasi administrasi itu yang belum siap. Oke. Karena semuanya industrinya udah siap. Ini gila ini, industri yang luar biasa gila ini. Oke. Gitu. Ya, betul. Oke, baik. Kak Ivan, makasih. Singkat lagi, Kang Vindi, silakan singkat aja.
Ya, silakan. Ya, saya Kang Hardi. Ya Kang Hardi, nyambung tadi sebenarnya ya, penjelasan Kang Hermansyah, Prof. Nunung, termasuk juga Kang Iwan barusan ya. Sebenarnya, Iwan ya. Ya, saya melihat begini, coba satu waktu itu benar-benar berembuk gitu ya. Federasi gitu ya. Gak usah bosen lah, federasi berembuk. Mantan pemain-pemain nasional dan klub yang meramaikan kompetisi ini berembuk dari hati ke hati ya. Tidak ada urusan politik, kita murni ini dalam rangka mengembangkan sepak bola. Pelatih-pelatih yang masih aktif, yang punya kontribusi buat klub dan tim nasional berembuk. Nah, juga termasuk sekarang tadi pemilik klub ya. Jadi federasi, mantan pemain, kemudian pemain aktif, pemilik klub. Ya. Nah, itu menurut saya 4 unsur yang penting banget. Unsur satu lah terakhir dari unsur supporter lah, karena kan kalau nggak ada penting itu udah jadi industri kan. Jadi itu hanya segera pemuas antar pemain saja, tidak ada kepentingannya. Nah kemudian setelah mereka berembuk, sebenarnya nanti muncul kata orang bilang sih ada blueprint lah, istilahnya ada ini sebenarnya mau dikemanakan gitu ya. Nah jadi setelah itu baru kita meyakini, saya katakan ini industri yang bukan sekedar hobi belaka. Ini sebuah putaran uang, kata Bang Iwan Bule itu ketua PSSI sekarang 2 triliun. Saya menghitung sebagai ekonom gitu ya. Menghitung kalau semua klub, pemilik klub, pemain, official klub itu total 2 divisi ini ya, itu ada 1.500 orang, maka satu orang itu bisa mendapatkan 111 juta per bulan itu, satu musim kompetisi. Saya mencoba menghitung kasar. Oh luar biasa, kalau tadi kata Kang Hermansyah 20 juta, average-nya tuh 100 juta orang per orang tuh. Jadi pemilik modal, pelatih, pemain tuh dari kompetisi tahun tuh punya uang 100 juta per bulan. Mestinya ya. Okay. Itu luar biasa. Baik. Coba bayangkan, jangan mengambil sebuah ini alat untuk kepentingan sesaat gitu ya. Oh itu udah nggak zaman. Perform di Liga Bundesliga itu murni kan, kompetisi murni. Dia nggak mau belanja banyak. Kalau di Liverpool Kang Hardi mau belanja banyak ya, tidak kan kapitalis Inggris. Ya. Nah, Liverpool itu udah paling irit di Inggris. Paling irit. Tapi atmosfer Inggris itu dia belanja banyak. Kalau itu apa habitnya memang begitu. Beda habitnya. Belanda, Amsterdam, Feyenoord itu pembinaan pemain muda ya. Saya paling tahu Kang Herman paling tahu lah pembinaan Poland. Itu begitu menurut saya. Terima kasih Kang Hardi. Oke. Prof. Nunung mungkin bisa membantu. Ini ada yang menarik. Itu menurut saya tidak terlepas dari sejarah persepak bolaan di Indonesia. Coba Kang Hermansyah, pada saat perserikatan itu gimana luar biasanya. Iya. Ya. Terus kan kemudian perserikatan jalan, ada liga. Galatama. Digabung. Kulturnya beda, awal digabung. Jadi satu sistem kompetisi yang sama. Jadi menurut saya tidak terlepas dari sejarah juga. Iya pasti. Sejarah itu ada dan melekat sampai sekarang. Gitu. Nah, meskipun kalau kita lihat jadi satu, pasti ini kan ada proses ya. Hanya yang perlu kita kawal nih Mas Hardi, sampai Kang siapa? Kang Iwan ya? Proses ini benar nggak menuju ke arah yang konvergen nggak? Iya. Jangan-jangan sisa-sisa yang liga utama, sisa-sisa perserikatan masih ada tuh. Ya kalau itu masih ada ya nggak akan selesai gitu. Jadi ini konvergen nggak? Kalau konvergen, saya yakin berhasil. Ya apalagi di zaman itu ya masih di bawah tahun 2000-an, penyatuannya belum panjang ya. Betul. Masih ada sentimen semacam itu ya. Sentimen itu ada gitu loh. Nah oke lah, sekarang jadi satu, kita lurus bareng-bareng yuk karena sudah nggak ada lagi itu semua sudah profesional lah. Mau yang namanya PSIS, mau yang namanya Pasopati, mau yang namanya Tira Persikabo, profesional. Nah, dengan profesionalitas itulah saya melihat akan menjadi pilar penting untuk kita bisa membangun sepak bola kita secara lebih baik dan juga itu menjadi bagian dari aktivitas yang menjanjikan gitu, yang menjanjikan siapapun yang terlibat di dalamnya gitu.
Betul. Gitu. Blueprint itu bisa layak ya, tadi usulannya Pak Vindi menggagas sebuah blueprint untuk industri sepak bola ini. Ya rasanya harusnya bisa ya. Jadi kalau perlu nih teman-teman industri bola bagian dari RPJMN. Nah, itu kan udah ada perpresnya sebenarnya kalau bola itu di Indonesia. Ya, tapi PSIS lah. PSIS-nya membuat 25 tahun ke depan itu kalau Indonesia jadi negara maju, sepak bolanya top juga nggak sih? Nah, harus jalan tuh. Ekonominya kan akan meningkat. Ya kan? Skala ekonomi kita semakin besar, kue ekonomi kita besar. Iya, stadion udah makin bagus. Stadion makin bagus, jersey pemain makin bagus. Dulu zaman Kang Hermansyah masih dijahit gitu kan, diisiin beras. Saya memiliki harapan gini nih. Kan janjinya yang di Jakarta International Stadium itu, orang pemain sepak bolanya bernafas saja kedengaran dari tribun tuh. Karena memang nggak ada lapangan untuk lari kan di negara-negara maju kan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi senang banget kalau bisa nonton langsung itu keren banget gitu. Nah itu mudah-mudahan menjadi awal. Sekarang saya tanya ke Kang Hermansyah, setelah sekian puluh tahun berkecimpung di sepak bola, Kang Hermansyah, pemerintah ngasih apa kan? Pemerintah gini, kadang-kadang tebang pilih ya. Maksudnya gini loh, setidaknya pemerintah kan ketika zamannya Imam Nahrawi ada berapa sebelum dia di kasus itu banyak pemain yang pernah berjasa mendapatkan penghargaan lah. Terus sayangnya berprestasi ya dari mungkin pra World Cup, Asian Games semua. Sayangnya ketika itu stop karena Pak Imam di penjara. Nah, harusnya generasi yang sekarang ini, menteri yang baru ini, kan ada tuh database-nya itu, betul? Ya ada pastinya database-nya ada. Nah, dari ke staf menteri juga harus ada tuh. Jadi kan ini kan Menpora kan untuk semua cabang itu penghargaan itu. Kang Hermansyah belum pernah dapat sertifikat penghargaan dari pemerintah dari negara. Saya dari Sukabumi pernah di Jawa Barat zamannya Wali Kota Bumoli, cuman dari negara belum. Masa kelasnya wali kota aja orang udah juara sebelum Asia kok gimana? Nah di situ mudah-mudahan menteri yang sekarang nih Pak Zainuddin Amali, apalagi sekarang kan dia giat betul kan sepak bola juga bisa diputar kembali jasa beliau juga ya. Komunikasi dengan Federasi PSSI dengan kepolisian dan alhamdulillah bisa mengadakan kompetisi waktu Piala Menpora dan sekarang mudah-mudahan aja masih ingat saya gitu lah Pak Zainuddin Amali. Kang Edi nanti dapat sertifikat dari Fem Station deh. Oh iya. Kita berikan khusus untuk legend kita ya. Iya. Ini dari berapa tahun 70 berapa hitungan ikut Pop Sitar itu berarti tahun 75 ya? Iya, betul 75 sampai tahun 2000 ya, pemain. 75, betul. Sampai tahun 2000 pemain. Berarti artinya itu 25 tahun sebagai pemain. Betul. Lalu setelah itu 21 tahun sebagai pelatih. Betul. Loh, kok nggak ada gitu loh sertifikat penghargaan aja? Sekarang Prof bukan soal lihat uangnya ya. Kalau kemarin zaman Pak Imam Nahrawi kan teman-teman saya kan malah yang satu tim saya di PPD itu kan dapat jumlahnya kalau nggak salah 30 juta berapa dipotong pajak gitu. Ya kan? Saya bukan lihat itunya gitu loh. Yang penting ada perhatian negara hadir di situ loh. Jadi saya ada kenangan ketika saya nanti sudah tua cerita sama cucu saya bagaimana gitu. Mereka ada motivasi gitu loh. Jadi hadir negara di situ. Ya. Jangan sekarang sekarang yang olimpiade yang dapat bulu tangkis dapat mereka harus dihargai. Cuman jangan dilupakan yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Oh, teman di PPD 84 itu dulu juga udah dapat ya? Ada sebagian kemarin zamannya Pak Imam Nahrawi. Zaman itu kan sampai yang patah kaki Kang Hermansyah. Mudah-mudahan Pak Zainuddin Amali, Prof Nunung ikut bantu nulis. Insya Allah. Pak, yang bisa bantu saya Prof. Pak Vindi itu banyak bantu nulis. Pak Ivan Garda di sini juga ada, mungkin bisa untuk menyuarakan lah, paling nggak di sosial medianya, di apanya, bahwa memang perhatian semacam itu kan cuma sekadar bahwa pemerintah kan nilainya tidak terlalu besar juga.
Buat Hermansyah juga nilainya sebenarnya nggak terlalu besar dibanding gajinya sekarang di Tira Persikabo, kan kecil juga ya. Saya ingat Kak Hardi, Prof, kalau saya udah bela negara ketika saya jadi pemain, kalau udah lagu Indonesia tanah air, saya nangis ini. Harus berbuat sesuatu untuk negara ini. Jangan sampai kebobolan. Itu yang di benak saya, di hati saya, di kepala saya itu. Jadi, itu nasionalisme saya. Jadi melalui sepak bola ini saya bisa mengangkat negara ini, Indonesia, gitu loh. Jadi saya bukan lihat dari uangnya segi itu uang mungkin insya Allah itu rezeki Allah udah atur semuanya. Prof Nunung, mudah-mudahan pemerintah hadir di situ loh. Jadi jangan hanya ucapan saja. Ketika dia jadi menteri, ucapan aja. Ketika menteri, oh ya waktu itu udah klasik Pak. Jadi saya memang negara hadir di situ, Prof. Betul nggak Prof Nunung, Kak Hardi? Baik. Prof Nunung ada penutup? Saya kepikiran nih. Jadi kalau saya pegawai negeri, itu kan mengabdi, itu ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Betul. Satya Lancana kesetiaan ya? Ya, saya mungkin bisa kita usulkan ya, untuk para atlet kita yang betul-betul membela merah putih. Itu kan tadi durasi Kang Hermansyah sudah 25 tahun. Sebagai atlet, saya kira sudah selayaknya kita mulai memikirkan itu. Jadi bentuk perhatian mulai bisa yang sangat simple, yang intangible, intangible. Ya, yang intangible tadi misalnya kan, ya ini kan bisa. Satya Lancana ini satu penghargaan yang luar biasa. Negara hadir. Yang tangible, ya perhatianlah. Kita tentu bisa menyiapkan skema-skema itu. Baik yang dari pemerintah, kalau dari klub kan mungkin bisa kita atur ya, terkait dengan dana pensiun dan seterusnya. Nah, pemerintah juga mungkin perlu menggait dana pensiun untuk para atlet. Jadi skema itu bisa dimasukkan gitu ya, supaya atlet pada saat selesai berkecimpung di dunia olahraga itu masa depannya tetap nggak mikirin lagi. Betul. Itu kira-kira akan lagi. Jadi PR itu bisa, itu harus. PR ya. Diusahakan harus bisa, karena para atlet seperti Kang Hermansyah inilah yang kerap kali membuat kita kembali sadar bahwa Indonesia ini masih bisa kita banggakan. Bahwa Indonesia ini adalah sesuatu yang layak kita perjuangkan. Atlet-atlet seperti Kang Hermansyah ini yang kadang-kadang juga membuat kita kerap kali bergidik ketika lagu Indonesia Raya dan Merah Putih dikibarkan. Terima kasih Kang Hermansyah. Terima kasih juga pengabdian berpuluh tahun di dunia sepak bola Indonesia, membela Indonesia, membela Merah Putih. Terima kasih Prof Nunung. Waktu kita sekarang ini adalah FM Station terpanjang sepanjang yang pernah kita adain, tapi sepertinya banyak sekali daging yang kita dapatkan dari ada soal dukunnya, ada soal suapnya, ada soal apa namanya itu naik bis dan gaji hanya 10.000. Nah itu ya. Saya pengalaman ini Kang, pengalaman saya ingat dari Prof Nunung nih. Saya pernah dari PT IKA, pemain nasional nih. Saya udah PSI Garuda, udah PPD. Dari PT IKA saya naik bus, kalau nggak salah Patah 10 Pasar Baru. Jadi kondekturnya bilang, ini Hermansyah ya. Jadi saya nggak bayar tuh dari PT IKA tuh Pasar Baru. Saya ingat tuh. Prof Nunung itu. Jadi kondektur saja tahu cara menghargai para atlet ini. Mudah-mudahan pemerintah kita nggak kalah lah dengan kondektur. Amin. Ya. Jadi saya ingat tuh Prof Nunung bicara begitu. Jadi saya ingat waktu saya masih main dulu kan. Sudah pemain nasional dulu, masih main di kota. Kakak kelas saya SMA, betul. Itu pernah main nasional, Budiaman. Oh iya. Back, dia main back. Budiaman Hendratmo. Ya. Ya, Semarang ya. Iya itu. Ya, oke. Ya mudah-mudahan kita kompetisi sudah berjalan, kompetisinya mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tidak ada kericuhan, semua tim bermain sportif, semua perangkat pertandingan juga bermain sportif, dan sepak bola Indonesia bisa tumbuh benar-benar menjadi sebuah industri yang bisa menjadi pilar perekonomian Indonesia, khususnya di ekonomi kreatif seperti yang sekarang ini sedang digalakan. Terima kasih sekali lagi Prof Nunung, terima kasih
Kang Hermansyah, terima kasih semua. Jangan lupa sekali lagi dukung kami, subscribe, like, beri komentar, bagikan ke semua tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Kami akan terus kembali menyajikan tayangan-tayangan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.